Viral. Tolong, anak saya demam. Pinta ibu miskin tapi malah diludahi. Akhirnya bikin satu kompleks gempar, sujud minta ampun. Di bawah langit yang membentang kelabu, kawasan elit Royal Garden tampak seperti sebuah lukisan yang dipahat langsung oleh tangan-tangan dewa kemakmuran. Gerbang-gerbang emas yang menjulang tinggi seolah menjadi pembatas tegas antara kaum terpilih dan sisa-sisa debu peradaban. Di sini, udara tidak berbau asap knalpot atau selokan yang mampet, melainkan semerbak aroma lavender dan sisa parfum mahal yang tertinggal dari mobil-mobil mewah yang melintas tanpa suara. Setiap inci aspalnya hitam mengkilap, seolah tak pernah diizinkan untuk kotor barang sebutir pasir pun. Deretan mensyah megah bergaya Eropa klasik berdiri angkuh, memamerkan pilar-pilar marmer yang kokoh dan jendela-jendela kaca setinggi langit-langit yang memantulkan cahaya matahari sore dengan begitu menyilaukan. Namun, di antara himpitan dua istana megah yang diagungkan itu, tepatnya terjepit di antara pilar pagar beton setinggi 3 meter milik Blok A1 dan A2, terdapat sebuah noda yang mencoreng kesempurnaan visual kawasan tersebut. Sebuah gubuk kayu reot, yang lebih pantas disebut kandang ayam daripada hunian manusia, berdiri miring dengan napas yang tersengal-sengal. Atapnya bukan genteng keramik impor, melainkan lembaran seng berkarat yang bernyanyi nyaring dan bocor setiap kali hujan deras mengguyur. Dindingnya adalah papan-papan lapuk yang dimakan rayap, menyisakan celah-celah lebar di mana angin malam dengan luasa masuk menusuk tulang penghuninya. Surti, wanita berusia 35 tahun yang wajahnya tampak 10 tahun lebih tua akibat gerusan nasib, sedang berjongkok di teras tanah gubuk itu. Tangannya yang kasar, dengan kulit telapak yang menebal dan pecah-pecah seperti tanah kemarau, sibuk memilah beras kualitas terendah di atas nampan bambu yang sudah menghitam. Butiran beras itu penuh dengan kutu dan kerikil, sisa-sisa beras curah yang ia beli dengan uang hasil memulung botol plastik di pinggiran jalan raya. Mata Surti, yang cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, menatap kosong ke arah butiran beras itu, namun pikirannya melayang jauh, terseret arus kecemasan yang tak berujung. Sore itu, Royal Garden terasa begitu asing baginya, meski ia telah menempati jengkal tanah itu jauh sebelum pilar pertama kawasan mewah ini ditanam. Ia merasakan tatapan jijik dari setiap pasang mata yang tak sengaja melirik ke arah gubuknya. Bagi para penghuni kompleks, keberadaan Surti dan gubuknya adalah sebuah anomali, sebuah kutil di wajah cantik seorang putri raja, sebuah duri tajam di tengah taman surga yang harus segera dicabut agar tidak melukai mata yang memandang. Surti menghela napas panjang, sebuah helaan yang terdengar begitu berat seolah ia sedang memikul beban dunia di pundaknya yang ringkih. Ia teringat kejadian pagi tadi, saat satpam kompleks yang berseragam safari rapi datang dengan wajah masam, bukan untuk menyapa, melainkan untuk menyampaikan pesan lisan yang terdengar seperti vonis kematian. Pria itu tidak turun dari motor patrolinya, hanya berteriak dari balik pagar seolah takut tertular kemiskinan jika terlalu dekat dengan teras gubuk Surti. Pesan itu singkat namun menghunjam jantung. Nyonya Vivi dari Blok A1 ingin tanah ini kosong sebelum akhir pekan. Lamunan Surti buyar ketika suara batu kecil terdengar dari dalam gubuk. Ia bergegas masuk, menyingkap tirai kain lusuh yang memisahkan teras dengan kamar tidur. Di atas kasur tipis yang kapuknya sudah menyembul keluar di sana-sini, Rio, putra bungsunya yang baru berusia 6 tahun, sedang menggigil. Tubuh kecil itu meringkuk seperti udang, mencari kehangatan di balik selimut yang sudah menipis seratnya. Hati Surti teriris perih, seolah disayat sembilu yang tumpul. Ia mendekat, meletakkan punggung tangannya di dahi Rio. Panas. Demam itu belum juga turun sejak 2 hari lalu. Wanita itu duduk di tepi kasur, mengusap rambut anaknya yang lepek oleh keringat dingin. Ruangan itu begitu sempit dan pengap, berbau campuran antara lembab tanah, minyak angin, dan aroma kemiskinan yang khas. Bau apek yang tak bisa hilang meski disiram parfum sekalipun. Di sudut ruangan, anak sulungnya, Rara, gadis kecil berusia 9 tahun yang seharusnya sedang bermain boneka, justru sedang sibuk menambal seragam sekolahnya yang robek dengan benang dan jarum seadanya. Pemandangan itu membuat dada Surti sesak. Seharusnya, tangan-tangan mungil itu memegang mainan, bukan jarum tajam demi menutupi rasa malu di sekolah besok hari. Surti tahu, mereka adalah alien di tempat ini. Ia sering melihat Rara dan Rio hanya bisa mengintip dari celah pagar kayu yang bolong, menatap anak-anak orang kaya yang bermain sepeda listrik atau mobil-mobilan remote control di jalanan aspal yang mulus di depan sana. Tatapan anak-anaknya bukan tatapan iri yang dengki,
melainkan tatapan kekaguman polos yang justru semakin menyakitkan bagi Surti. Ia merasa gagal. Ia merasa menjadi ibu yang paling tidak berguna di muka bumi. Bagaimana mungkin ia bisa memberikan masa depan yang cerah, jika untuk memberikan atap yang layak saja ia harus bertaruh nyawa melawan intimidasi orang-orang berduit? Suara deru mesin mobil sport yang meraung memecah keheningan sore itu. Getarannya terasa hingga ke lantai tanah gubuk Surti, membuat debu-debu halus berjatuhan dari langit-langit. Surti tahu suara itu. Itu adalah tanda kepulangan Nyonya Vivi, tetangga sebelah yang rumahnya bak istana Versailles. Surti mengintip sedikit dari celah dinding kayunya. Sebuah mobil merah menyala berhenti tepat di depan gerbang otomatis yang terbuka perlahan. Dari dalam mobil, turunlah sosok wanita dengan kacamata hitam lebar, menenteng tas kulit seharga puluhan juta rupiah, dan berjalan dengan dagu terangkat tinggi seolah tanah yang dipijaknya pun harus bersyukur bisa disentuh oleh sepatu hak tingginya. Pemandangan itu begitu kontras, begitu menyakitkan mata. Di satu sisi pagar, ada kemewahan yang melimpah ruah, di mana uang dihamburkan hanya untuk kesenangan sesaat. Di sisi lain pagar, hanya berjarak beberapa meter, ada 3 nyawa yang sedang berjuang menahan lapar dan demam, berlindung di bawah atap seng yang siap terbang ditiup angin. Ketimpangan ini bukan sekadar perbedaan angka di rekening bank, melainkan jurang menganga yang memisahkan martabat manusia. Surti merasa kerdil. Ia merasa seperti semut yang siap diinjak kapan saja oleh raksasa-raksasa itu. Namun, di balik kerapuhan fisiknya, ada satu hal yang membuat Surti tetap bertahan. Sebuah janji. Janji suci yang ia ucapkan di telinga almarhum suaminya 5 tahun lalu, saat pria itu menghembuskan napas terakhir di gubuk ini juga. Suaminya, seorang pria sederhana yang jujur, pernah berpesan dengan suara parau di detik-detik terakhirnya, bahwa tanah tempat mereka berpijak ini adalah satu-satunya harta yang ia tinggalkan untuk darah dagingnya. Jangan pernah pergi dari sini, Surti. Apapun yang terjadi, ini rumah kita. Ini hak anak-anak. Bisikan itu masih terngiang jelas, bergema di setiap sudut memori Surti, menjadi mantra penguat saat kakinya gemetar ketakutan. Surti kembali menatap Rio yang tertidur gelisah. Ia mengecup kening anaknya yang panas, lalu beralih menatap Rara yang masih tekun menjahit. Air mata bening menetes tanpa izin dari sudut mata Surti, jatuh membasahi punggung tangannya. Ia menghapusnya dengan kasar. Ia tidak boleh menangis sekarang. Air mata adalah kemewahan yang tidak mampu ia beli. Ia harus kuat. Ia harus menjadi benteng baja bagi anak-anaknya, meskipun tubuhnya sendiri hanyalah kerupuk yang rapuh. Malam mulai merambat turun, menyelimuti Royal Garden dengan kegelapan yang dihiasi lampu-lampu taman artistik yang benderang. Sementara di gubuk Surti, kegelapan itu hanya dilawan oleh nyala redup sebuah lampu bohlam 5 watt yang kadang berkedip-kedip enggan hidup. Suara jangkrik mulai bersahutan, beradu dengan suara denting piano lamat-lamat yang terdengar dari rumah Bu Vivi. Alunan musik klasik yang indah namun terdengar seperti ejekan bagi perut-perut yang lapar di gubuk sebelah. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, Surti bangkit. Ia berjalan ke arah lemari plastik tua yang salah satu pintunya sudah copot. Dari tumpukan baju-baju lusuh, ia meraba bagian paling bawah, mencari sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang sudah berkarat. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan dingin kaleng itu. Di dalamnya tersimpan sebuah amplop coklat yang sudah lecek dan berjamur. Amplop yang selama ini ia jaga melebihi nyawanya sendiri. Ia tidak membukanya, hanya mendekapnya erat di dada. Amplop itu adalah satu-satunya senjata yang ia miliki, meski ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti seberapa tajam senjata itu. Baginya, itu hanyalah kertas peninggalan suami, tapi intuisinya sebagai seorang ibu mengatakan bahwa kertas itulah yang membuat suaminya berani berpesan untuk tidak pernah menyerah. Ibu. Suara Rara memecah lamunan Surti. Gadis kecil itu sudah selesai menjahit dan kini menatap ibunya dengan mata bulat yang penuh harap. Rio lapar, Bu. Buburnya masih ada. Pertanyaan sederhana itu menghantam dada Surti lebih keras daripada bentakan satpam tadi pagi. Ia tersenyum. Sebuah senyum getir yang dipaksakan untuk menutupi luka menganga di hatinya. Ia mengangguk pelan, menyembunyikan kaleng biskuit itu kembali ke tempat persembunyiannya. Ia berjanji dalam hati, malam ini anak-anaknya akan makan, meski ia sendiri harus menahan perih lambungnya dengan air putih. Esok hari adalah pertarungan baru, dan Surti tahu, badai besar dari rumah sebelah akan segera datang menerjang gubuk kecil mereka.
Ia harus siap, meski ia merasa sendirian di tengah kemewahan yang kejam ini. Pagi itu matahari terbit bukan dengan kehangatan yang memeluk, melainkan dengan terik yang seolah ingin membakar habis sisa-sisa harapan di gubuk Surti. Sinar ultraviolet menusuk-nusuk melalui celah atap seng yang bolong, jatuh tepat di wajah pucat Rio yang kini tak lagi sekadar demam, melainkan menggigil hebat seperti daun kering ditiup angin badai. Panas tubuh bocah itu begitu menyengat, seakan ada bara api yang ditanam di bawah kulit tipisnya. Bibirnya pecah-pecah, kering kerontang menyerupai tanah tandus yang merindukan hujan. Setiap kali Rio meracau memanggil nama ibunya dalam igauan, hati Surti serasa diperas oleh tangan tak kasat mata, memaksanya menelan pil pahit ketidakberdayaan. Surti bergegas ke sudut dapur, sepetak tanah becek di belakang gubuk, meraih gayung plastik yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam. Ia memutar keran air satu-satunya, berharap ada gemericik kehidupan yang mengalir keluar untuk mengompres dahi anaknya. Namun, yang terdengar hanya suara desisan hampa. Angin kosong. Tidak setetes pun air yang keluar. Jantung Surti berdegup kencang. Sebuah firasat buruk merayap naik ke tenggorokannya. Ia memeriksa pipa paralon kecil yang menyambung ke saluran utama di belakang tembok pembatas kompleks. Pipa itu terpotong rapi. Potongan yang disengaja, halus, dan kejam. Bekas gergaji masih terlihat baru. Putih menyala di antara lumut hitam pipa tua itu. Dunia Surti seakan runtuh. Air adalah napas. Tanpa air, Rio akan semakin menderita. Surti tahu siapa pelakunya. Tidak perlu menjadi detektif untuk menebak bahwa ini adalah pesan peringatan, tahap pertama dari istana sebelah. Mereka tidak hanya ingin mengusirnya, mereka ingin mencekiknya perlahan-lahan dengan memutus sumber kehidupan. Kemarahan sempat meletup di dada Surti, namun segera padam disiram kepanikan melihat Rio yang mulai kejang kecil. Ia tidak punya waktu untuk marah. Ia butuh air. Sekarang, dengan langkah gemetar, Surti memberanikan diri melakukan hal yang paling ia takuti, melangkah keluar dari zona amannya dan masuk ke wilayah kekuasaan musuh. Ia menyambar ember kecil, merapikan daster lusuhnya yang penuh tambalan, dan menggenggam tangan Rara erat-erat. Gadis kecil itu menatap ibunya dengan ketakutan, namun Surti tidak punya pilihan lain. Ia harus meminta air, bahkan jika ia harus berlutut di kaki iblis sekalipun. Mereka melangkah keluar dari pekarangan gubuk yang penuh debu, menuju gerbang menjulang milik Bu Vivi di Blok A1. Jaraknya hanya 5 langkah, namun rasanya seperti menyeberangi samudra api. Saat kaki telanjang Surti menyentuh paving blok halaman rumah Bu Vivi, sensasinya begitu asing. Dingin, bersih, dan licin. Tidak ada kerikil tajam, tidak ada debu. Halaman itu begitu luas, terhampar rumput Jepang yang dipangkas sempurna bak karpet beludru hijau raksasa. Di tengah taman, air mancur pualam berbentuk malaikat kecil memuntahkan air jernih tanpa henti, sebuah pemandangan yang ironis bagi Surti yang kerongkongannya kering. Suara gemericik air mancur itu terdengar seperti ejekan, menertawakan kemiskinan Surti yang bahkan tak mampu membeli 1 liter air bersih. Aroma di sini berbeda. Jika gubuk Surti berbau tanah basah dan keputusasaan, halaman ini berbau uang. Aroma bunga melati yang ditanam rapi di sepanjang pagar bercampur dengan bau klorin segar dari kolam renang pribadi yang terlihat berkilauan di sisi kanan rumah. Air di kolam itu biru jernih, tenang, dan melimpah ruah, cukup untuk menghidupi desa Surti selama setahun, namun hanya digunakan sebagai pajangan bagi mata-mata yang sombong. Surti menelan ludah, matanya terpaku pada selang air yang tergeletak di dekat pos satpam kosong, mengucurkan air bersih ke selokan begitu saja karena lupa dimatikan. Pemborosan yang menyakitkan hati. Permisi. Suara Surti keluar tercekat, nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara air mancur. Ia mencoba lagi, lebih keras, meski suaranya bergetar menahan tangis. Permisi, tolong. Hening sejenak. Hanya suara burung kenari dalam sangkar emas yang menyahut. Surti memberanikan diri melangkah lebih dalam, mendekati teras marmer yang mengkilap. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di lantai marmer itu. Seorang wanita kumal, kurus kering, dengan rambut acak-acakan, tampak seperti noda kotoran di atas kanvas putih yang suci. Ia merasa kerdil, hina, dan tidak pantas bernapas di udara yang sama dengan penghuni rumah ini. Tiba-tiba, pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara terbuka lebar. Bukan Bu Vivi yang keluar,
melainkan Brandon, putra tunggal Bu Vivi yang berusia 10 tahun. Bocah itu bertubuh gempal, mengenakan setelan baju bola original klub Eropa yang harganya mungkin setara dengan biaya makan Surti selama 3 bulan. Di tangannya, ia memegang pistol air mainan canggih berukuran besar. Brandon menatap Surti dan Rara dengan tatapan yang diajarkan oleh ibunya. Tatapan jijik, seolah sedang melihat kecoa yang nyasar masuk ke ruang tamu. "Ngapain pemulung masuk sini?" bentak Brandon dengan suara cempreng yang menyakitkan telinga. "Mama, ada orang gila masuk." Surti terlonjak kaget, mundur selangkah sambil mendekap embernya. "Dan Brandon, ibu minta air sedikit saja buat Rio. Rio sakit panas. Dan pipanya dipotong." Surti memelas, merendahkan suaranya hingga ke titik nadir, membuang sisa-sisa harga dirinya demi seteguk air. Brandon tidak menjawab dengan kata-kata. Bocah itu menyeringai, mengangkat pistol air mainannya, dan menembakkannya tepat ke wajah Rara. Krot! Air dingin menyemprot deras mengenai mata dan seragam sekolah Rara. Gadis kecil itu menjerit kaget, mundur ketakutan hingga tersandung pot bunga keramik mahal. Perang! Pot keramik berisi anggrek bulan itu pecah berkeping-keping. Tanah hitam berserakan mengotori lantai teras yang putih bersih. Rara menangis keras, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan yang luar biasa melihat pecahan itu. Surti mematung, darahnya berdesir hebat. Ia berlutut memeluk Rara, membersihkan wajah anaknya dengan ujung dasternya yang kasar. "Heh, dasar gembel!" Brandon berteriak marah, menunjuk-nunjuk pecahan pot. "Itu pot mahal tahu. Mama bakal marah besar. Kalian gak bakal bisa ganti biar dijual semua ginjal kalian juga." Keributan itu akhirnya memanggil sang ratu keluar dari sarangnya. Suara langkah sepatu hak tinggi beradu dengan marmer terdengar mendekat. "A, a, a." Irama langkah yang penuh intimidasi, lambat namun mematikan. Muncullah Bu Vivi. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun. Wajahnya tertutup masker wajah berwarna putih tebal, membuat ekspresinya tak terbaca namun aura kemarahannya memancar jelas. Di tangannya, segelas jus jeruk segar terlihat begitu menggoda. Bu Vivi berhenti di ambang pintu, menatap pecahan pot, lalu menatap Surti dan Rara bergantian. Matanya di balik masker itu menyipit tajam, setajam silet yang siap mengiris kulit. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaki dengan suara keras. Ketenangannya justru jauh lebih mengerikan daripada badai petir. Ia menyesap jus jeruknya perlahan, lalu membuang napas panjang seolah keberadaan Surti mengganggu kadar oksigen di sekitarnya. "Sudah saya duga," ucap Bu Vivi dingin. Suaranya datar namun menusuk tulang sumsum. "Dikasih waktu sampai akhir pekan, malah datang bikin onar pagi-pagi. Kamu pikir ini panti sosial? Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, mengemis air, lalu menghancurkan barang-barang saya?" Surti bersujud. Keningnya menyentuh lantai marmer yang dingin. Ia tidak peduli lagi. "Maafkan anak saya, Nyonya. Saya akan ganti. Saya akan kerja apa saja untuk ganti. Tapi tolong, Nyonya minta air sumber saja. Rio demam tinggi. Dia bisa mati kalau tidak dikompres. Tolong Nyonya, sebagai sesama ibu." Bu Vivi tertawa kecil. Tawa yang kering tanpa emosi. Ia melangkah maju. Ujung sepatu hak tingginya berhenti tepat di depan hidung Surti yang masih bersujud. "Sesama ibu?" ulang Bu Vivi dengan nada mencemooh. "Jangan samakan saya dengan kamu. Ibu yang becus itu tidak akan membiarkan anaknya hidup seperti tikus got di sebelah rumah orang. Kalau anakmu sakit, bawa ke rumah sakit." "Oh, lupa? Nggak punya uang ya? Makanya, kalau miskin jangan punya anak. Menyusahkan orang lain saja." Kalimat itu menampar batin Surti lebih keras dari pukulan fisik manapun. Namun, sebelum Surti sempat mengangkat wajahnya, Bu Vivi melakukan sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti berputar. Wanita kaya itu memiringkan gelas di tangannya. Jus jeruk yang manis dan segar itu ditumpahkan perlahan-lahan, bukan ke dalam ember Surti, melainkan ke atas kepala Surti yang tertunduk. Cairan lengket itu mengalir membasahi rambut, menetes ke leher, dan meresap ke dalam kain daster yang lusuh. Surti terdiam membeku, merasakan dingin dan lengketnya penghinaan itu merayap di kulit kepalanya. Rara menjerit histeris melihat ibunya diperlakukan seperti itu.
Itu air untuk kamu, kata Bu Vivi sambil menjatuhkan gelas kosongnya ke rumput. Memastikan gelas itu tidak pecah agar tidak melukai kakinya sendiri, namun cukup untuk menunjukkan dominasi mutlaknya. Manis, kan? Sekarang pergi. Atau saya panggil satpam untuk menyeret bangkai tikus ini keluar dari halaman saya. Surti mengangkat wajahnya perlahan. Jus jeruk menetes dari dagunya, bercampur dengan air mata yang tak terbendung. Di matanya, tidak ada lagi kilat permohonan. Yang tersisa hanyalah luka menganga yang mulai bernanah, berubah menjadi benih kemarahan yang ia pendam dalam-dalam. Ia bangkit berdiri, menarik tangan Rara yang masih menangis. Ia tidak mengambil embernya. Ia meninggalkan ember plastik itu di sana sebagai saksi bisu kekejaman pagi ini. Tanpa sepatah kata pun, Surti berbalik badan, berjalan terseok-seok kembali ke gubuk reotnya, membawa serta dendam yang mulai tumbuh subur di dalam hatinya yang hancur. Di belakangnya, Brandon tertawa riang sambil menembakkan pistol airnya ke punggung Surti, sementara Bu Vivi kembali masuk ke dalam istananya, menutup pintu dengan bunyi debum yang memisahkan dua dunia yang berbeda nasib. Sisa jus jeruk itu telah mengering di tubuh Surti, meninggalkan sensasi lengket yang menjijikan di kulit leher dan rambutnya. Di bawah terik matahari yang kian menggila, cairan manis itu berubah menjadi petaka baru. Semut-semut merah kecil mulai berdatangan, merayap naik dari tanah berdebu, tertarik oleh aroma gula yang menempel di tubuh seorang ibu yang tak berdaya. Surti merasakan gigitan-gigitan kecil yang perih di tengkuknya. Namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan rasa sakit yang menggerogoti ulu hatinya. Ia duduk bersandar di dinding papan gubuknya yang keropos, mencoba membersihkan rambutnya dengan sisa air keruh di gayung, air yang seharusnya ia hemat untuk minum nanti malam. Setiap tetes air yang jatuh membasahi tanah kering di bawahnya terasa seperti darah yang terbuang sia-sia. Rio masih merintih dalam tidurnya, igauannya semakin tak jelas. Panas tubuh bocah itu kini terasa seperti tungku pembakaran. Surti memandang wajah anaknya dengan keputusasaan yang menggelayut berat di pelupuk mata. Ia gagal mendapatkan air bersih. Ia gagal melindungi Rara dari trauma. Dan sekarang, ia duduk di sini, berbau masam dan dikerubungi semut, sementara dunia di sekitarnya terus berputar dengan kejam tanpa sedikit pun menoleh ke arah penderitaannya. Namun, ketenangan semu itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 pagi, ketenangan di sekitar gubuk Surti kembali terkoyak. Bukan oleh suara mesin konstruksi, melainkan oleh suara tawa-tawa renyah yang terdengar asing. Suara tawa perempuan-perempuan dewasa, melengking tinggi, bersahut-sahutan seperti paduan suara burung beo yang terlatih. Surti mengintip dari celah dinding kayunya yang bolong. Jantungnya mencelos. Di halaman samping rumah Bu Vivi, tepat di perbatasan yang hanya dipisahkan oleh pagar tanaman setinggi pinggang, sedang digelar sebuah perhelatan kecil. Meja-meja bundar beralaskan taplak renda putih bersih, telah ditata rapi di atas rumput. Payung-payung tenda berwarna pastel melindungi para tamu dari sengatan matahari. Di atas meja, tersaji piring-piring bertingkat berisi kue-kue mungil yang cantik, cup cake dengan krim warna-warni, macaron, dan potongan buah segar yang berkilauan. Aroma teh Earl Grey dan kopi mahal menguar, terbawa angin dan menyusup masuk ke dalam gubuk Surti, bertarung dengan bau apek dan bau badan Surti yang kini bercampur aroma masam jus jeruk. Itu adalah acara arisan sosialita bulanan geng Royal Ladies. Dan Bu Vivi, sebagai tuan rumah, sengaja memilih spot taman samping, yang berhadapan langsung dengan gubuk Surti, sebagai lokasi acara. Pilihan lokasi yang jelas bukan sebuah kebetulan. Ini adalah panggung pertunjukan, dan Surti adalah objek sirkus yang akan dipamerkan. Aduh, Jeng Vivi, tamannya luas banget ya sekarang. Tapi sayang banget itu. Seorang wanita bertubuh tambun dengan leher bergelambir yang tertutup kalung mutiara, menunjuk arah gubuk Surti dengan kipas tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang didramatisir, seolah-olah ia baru saja melihat bangkai tikus busuk di tengah hidangan mewahnya. Bu Vivi, yang kini sudah berganti kostum mengenakan gaun floral sutra rancangan desainer ternama, tertawa anggun. Ia menyesap tehnya dengan kelingking terangkat, matanya melirik tajam ke arah dinding gubuk tempat Surti bersembunyi. Ia tahu Surti ada di sana. Ia bisa merasakan ketakutan wanita miskin itu menembus dinding kayu. Yah, begitulah, Jeng, jawab Bu Vivi dengan volume suara yang sengaja dinaikkan agar terdengar jelas oleh Surti. Namanya juga Humanitarian Project. Saya dan suami sebenarnya kasihan,
Makanya kami biarkan gembel itu numpang bertahun-tahun di tanah sisa kami. Tapi ya, namanya orang gak tahu diri, dikasih hati minta jantung. Baunya itu loh, Jeng, kadang sampai masuk ke kamar tidur saya kalau angin lagi kencang. Bau kemiskinan. Gelak tawa meledak serempak. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca yang ditaburkan ke telinga Surti. Ih, ngeri banget. Nanti kalau ada penyakit gimana? Kudis atau kurap gitu kan nular, Jeng. Sahut wanita lain yang mengenakan kacamata hitam oversized, sambil memundurkan kursinya menjauh dari pagar pembatas, seolah kuman bisa melompat sejauh 3 meter. Surti menutup telinganya dengan kedua tangan. Ia ingin tuli saat itu juga. Namun, suara tangisan Rio yang tiba-tiba pecah karena kaget mendengar tawa keras itu memaksa Surti bertindak. Rio terbangun dan menangis histeris karena panas dan pusing. Suara tangisan anak sakit itu melengking, menembus dinding tipis gubuk dan sampai ke telinga para nyonya besar di sebelah. Ya ampun, berisik sekali, seru Bu Vivi, meletakkan cangkir tehnya dengan kasar hingga berdenting keras. Ini yang bikin saya stres tiap hari. Suara berisik, bau busuk, pemandangan kumuh. Stres healing saya jadi gagal total. Bu Vivi bangkit dari kursinya, diikuti oleh dua temannya yang penasaran. Mereka berjalan mendekati pagar tanaman, berdiri menjulang menatap gubuk Surti yang posisinya lebih rendah karena tanahnya agak ambles. Bu Vivi menepuk tangan, memanggil layaknya memanggil anjing peliharaan. Heh, Surti, keluar kamu. Surti gemetar. Ia memeluk Rio sebentar, membisikkan kata penenang yang sia-sia, lalu meletakkan anaknya kembali. Ia merapikan rambutnya yang lengket, menarik napas panjang, dan melangkah keluar. Ia tidak bisa membiarkan mereka terus berteriak dan membuat Rio semakin stres. Saat Surti muncul di ambang pintu gubuk yang miring, pemandangan kontras itu begitu menyakitkan mata. Di satu sisi pagar, berdiri 3 wanita dengan kulit glowing hasil perawatan jutaan rupiah, wangi parfum semerbak, dan perhiasan emas yang berkilauan ditimpa matahari. Di sisi lain, berdiri Surti, kurus kering, kulit kusam terbakar matahari, dengan daster robek di bagian ketiak dan bercak lengket kecoklatan di rambut dan lehernya. Maaf, Nyonya, Rio sedang sakit. Cicit Surti, kepalanya tertunduk dalam. Ia tidak berani menatap mata mereka. Ia merasa telanjang di hadapan kemewahan itu. Bu Vivi mendengus, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Saya tidak peduli anakmu sakit atau mati, Surti. Yang saya peduli, suara tangisan anakmu itu mengganggu acara saya. Bisa nggak kamu bungkam mulut anakmu itu? Atau perlu saya panggil satpam buat lakban mulutnya? Salah satu teman Bu Vivi tertawa kecil. Jeng Vivi sadis deh, tapi bener juga sih. Lingkungan elit begini kok ada yang kayak, begini. Ini merusak harga properti lo. Surti mengangkat wajahnya sedikit, memberanikan diri membela haknya untuk bernapas. Nyonya, tolong mengerti sedikit. Kami sedang kesusahan. Air diputus, anak saya demam. Kami tidak minta apa-apa, cuma ketenangan. Ketenangan? Potong Bu Vivi dengan nada tinggi. Matanya melotot, menelanjangi harga diri Surti dari ujung kaki ke ujung kepala. Kamu bicara soal ketenangan di tanah saya? Kamu itu parasit. Surti, parasit. Lihat diri kamu. Lihat. Bu Vivi menunjuk Surti dengan jari telunjuknya yang berkuku manikur merah darah. Kamu itu bau, dekil, menjijikan. Gak heran suamimu cepat mati. Mungkin dia mati karena gak tahan melihat istrinya sendiri yang kayak sampah bantar gebang. Hinaan itu menghantam dada Surti laksana palu godam. Menyebut nama suaminya. Menghina kematian suaminya. Darah Surti mendidih. Rasa takutnya sesaat hilang, digantikan oleh naluri seorang istri yang tidak terima kehormatan suaminya diinjak-injak. Jangan bawa-bawa almarhum suami saya, Nyonya. Suara Surti bergetar, kali ini bukan karena takut, tapi karena marah. Suami saya orang baik. Dia bekerja keras sampai mati demi tanah ini. Dia bukan pengecut. Bu Vivi terbelalak sejenak. Terkejut, tikus, di hadapannya berani menyala. Namun sedetik kemudian, ia tertawa semakin keras, tawa yang meremehkan, tawa kemenangan.
Ia menoleh pada teman-temannya. Dengar itu, Jeng? Suaminya orang baik katanya. Hahaha. Bu Vivi kembali menatap Surti dengan tatapan merendahkan yang paling dasar. Suamimu itu bukan orang baik, Surti. Suamimu itu bodoh. Goblok. Laki-laki macam apa yang mati meninggalkan istri dan anaknya hidup melarat di gubuk reot begini? Kalau dia laki-laki sejati, dia pasti sudah menyiapkan rumah layak, bukan kandang ayam ini. Dia mati meninggalkan utang budi pada saya, karena saya masih izinkan kamu numpang di sini. Air mata kemarahan menetes di pipi Surti. Kata-kata itu begitu tajam, mengoyak-ngoyak sisa pertahanan mentalnya. Ia ingin berteriak bahwa suaminya meninggalkan warisan terbesar, bahwa tanah yang diinjak Bu Vivi adalah milik suaminya, tapi lidahnya keluh. Siapa yang akan percaya? Siapa yang akan mendengar teriakan orang miskin di hadapan nyonya-nyonya berlian ini? Sudah, jangan banyak drama, lanjut Bu Vivi dengan nada bosan, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Lihat muka kamu itu. Bikin nafsu makan tamu-tamu saya hilang. Masuk sana. Dan ingat, kalau sampai besok gubuk ini belum kosong, jangan salahkan saya kalau ekskavator itu yang akan membangunkan kamu tidur. Bu Vivi berbalik badan, mengajak teman-temannya kembali ke meja hidangan. Yuk, Jeng, lanjut. Maaf ya ada gangguan visual sedikit. Biasa, resiko punya tanah terlalu luas, banyak hama. Mereka kembali tertawa, meninggalkan Surti yang berdiri mematung di bawah terik matahari. Surti mengepalkan tangannya begitu erat, hingga kuku-kukunya yang hitam melukai telapak tangannya sendiri. Rasa sakit di hatinya berubah wujud. Bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah dendam yang dingin dan membeku. Ia menatap punggung Bu Vivi yang menjauh. Di dalam benaknya, ia bersumpah demi langit dan bumi, bahwa air mata yang jatuh hari ini akan dibayar lunas. Bukan dengan air mata lagi, tapi dengan kehancuran kesombongan wanita itu. Surti berbalik perlahan, masuk kembali ke dalam gubuknya yang gelap. Ia mendekati Rio, memeluk tubuh panas itu erat-erat. Di sudut ruangan yang remang, matanya tertuju pada kaleng biskuit karatan di bawah lemari. Waktunya sudah dekat. Ia tidak bisa menunggu lagi. Senja merangkak turun dengan malas di atas langit Royal Garden, membawa serta gumpalan awan hitam yang menggantung berat layaknya perut wanita hamil tua. Angin malam mulai berhembus, bukan angin sepoi-sepoi yang meninabobokan, melainkan angin kencang yang membawa aroma hujan dan tanah basah. Bagi penghuni mensyah-mensyah megah, ini adalah cuaca romantis untuk menikmati segelas wine di balik jendela kaca kedap suara. Namun, bagi Surti di gubuk reotnya, angin ini adalah teror. Seng atap rumahnya bergemerincing hebat, beradu dengan paku-paku karatan yang sudah longgar, menciptakan simfoni kecemasan yang tak berujung. Di dalam gubuk yang remang, nyala lampu bohlam 5 watt itu kian meredup, seolah ikut kehabisan napas melihat penderitaan penghuninya. Rio kini tergolek lemah. Napasnya pendek-pendek dan berbunyi ngik yang menyayat hati. Bibir bocah itu membiru, kulitnya kering kerontang karena dehidrasi yang kian parah. Rara, si sulung yang tangguh, tertidur dalam posisi duduk di samping adiknya, kelelahan setelah seharian mengompres dahi Rio dengan kain yang dibasahi air liur ibunya sendiri, karena tak ada lagi setetes air pun yang tersisa. Surti duduk bersimpuh di lantai tanah, lututnya memeluk dada. Perutnya melilit hebat, perih yang menggigit dinding lambung karena belum diisi nasi sejak kemarin sore. Namun, rasa lapar itu tak sebanding dengan rasa bersalah yang mencekik lehernya. Ia merasa gagal menjadi manusia, gagal menjadi ibu. Bayangan wajah Bu Vivi yang menyiramkan jus jeruk dan tawa teman-temannya terus berputar di kepala Surti seperti kaset rusak, sebuah mimpi buruk yang nyata. Tiba-tiba, di tengah gemuruh angin dan suara televisi tetangga yang sayup-sayup terdengar, sebuah suara asing tertangkap telinga Surti. Bukan suara deru mesin sport car yang halus dan sombong, melainkan suara batuk mesin tua yang tersengal-sengal. Brump, brump, stek, brump. Suara itu terdengar lelah, kasar, dan tidak pada tempatnya di kawasan elit ini. Suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan pagar kayu gubuk Surti, diikuti bunyi rem tangan yang berdecit nyaring. Surti menegakkan kepalanya, jantungnya berpacu waspada. Apakah itu orang suruhan Bu Vivi lagi? Apakah mereka datang membawa preman untuk menyeretnya keluar malam ini juga?
Ketakutan membuat tubuh Surti gemetar. Namun naluri melindunginya memaksanya bangkit. Ia menyambar sapu lidi di sudut ruangan, senjata paling menyedihkan untuk melawan dunia, dan mengintip dari celah pintu. Sebuah mobil sedan tua buatan tahun 80-an, yang cat hitamnya sudah memudar menjadi abu-abu kusam dan penuh goresan, terparkir miring di bahu jalan. Knalpotnya mengepulkan asap hitam pekat yang langsung ditiup angin. Pintu pengemudi terbuka dengan bunyi kerak yang keras, seolah engselnya sudah berkarat parah. Dari dalam perut besi tua itu, keluarlah sesosok pria tua. Pria itu tidak mengenakan jas Armani atau sepatu kulit Italia. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah pudar di bagian kerah, celana kain hitam yang kedodoran, dan sepasang sandal kulit tua yang tumitnya sudah tipis. Rambutnya putih merata, disisir rapi meski ditiup angin, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam, peta kehidupan yang menggambarkan kebijaksanaan sekaligus kelelahan. Di tangan kanannya, ia menjinjing sebuah tas kerja kulit yang kulitnya sudah mengelupas di sana-sini, dan di tangan kirinya, ia menenteng dua kantong plastik putih besar yang terlihat berat. Surti menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok itu di balik remang lampu jalan. Pria tua itu berdiri sejenak memandang gubuk Surti. Bahunya turun, dan ekspresi wajahnya berubah drastis dari datar menjadi penuh kesedihan mendalam. Ia menggelengkan kepala pelan, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu, matanya menangkap sosok Surti yang mengintip di balik pintu. "Assalamualaikum, Bu Surti." Suara pria itu parau, berat, namun terdengar begitu lembut dan sopan. Getaran suaranya membawa kehangatan yang aneh, seolah menyapa kerabat yang telah lama hilang, bukan menyapa seorang gembel. Mata Surti membelalak. Sapu lidi di tangannya terlepas jatuh ke tanah. Ia mengenali suara itu. Itu suara masa lalu. Suara dari zaman ketika suaminya, Kang Darta, masih hidup dan sering berdiskusi panjang lebar di teras gubuk ditemani kopi hitam dan gorengan. "Ah, Pak Gunawan?" bisik Surti, suaranya tercekat di tenggorokan. Pria tua itu tersenyum, senyuman tulus yang membuat kerutan di ujung matanya semakin jelas. Ia melangkah perlahan memasuki pekarangan gubuk, tidak peduli sepatu sandalnya kotor terkena debu dan lumpur. "Iya, Bu. Ini saya. Maafkan saya. Maafkan saya baru datang sekarang. Mobil tua ini tadi mogok 3 kali di jalan tol." Air mata Surti pecah seketika. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Pak Gunawan adalah mantan pengacara pro bono, gratisan, yang dulu sering membantu suaminya mengurus surat-surat tanah warga kampung sebelum digusur developer. Pak Gunawan adalah satu-satunya orang pintar yang tidak pernah memandang rendah keluarga Surti. Pak Gunawan mempercepat langkahnya saat melihat Surti limbung. Ia meletakkan barang bawaannya di balai-balai bambu teras, dan segera menahan bahu Surti yang nyaris roboh. "Bu Surti, istighfar, Bu. Saya di sini. Ibu aman sekarang." Aroma tubuh Pak Gunawan tercium oleh Surti, bau minyak angin, tembakau, dan kertas tua. Bau yang menenangkan. Bau seorang bapak. "Anak saya, Pak, Rio, demam tinggi, air diputus." Surti meracau, menunjuk ke dalam gubuk dengan jari gemetar. Tanpa banyak tanya, Pak Gunawan masuk ke dalam gubuk. Ia menyalakan senter kecil dari sakunya, karena lampu bohlam terlalu redup. Saat cahaya senter menyapu ruangan sempit itu, Pak Gunawan tertegun. Ia melihat dinding yang bolong, lantai tanah yang lembab, dan 2 bocah yang terbaring tak berdaya. Matanya berkaca-kaca. Rahangnya mengeras menahan amarah yang tiba-tiba meledak di dadanya melihat ketidakadilan yang begitu telanjang. "Biadab," desis Pak Gunawan pelan, kata kasar yang sangat jarang keluar dari mulutnya yang santun. Ia segera berlutut di samping Rio, memeriksa suhu tubuh anak itu dengan punggung tangannya yang keriput namun hangat. "Panas sekali. Dehidrasi." Pak Gunawan bergegas keluar mengambil kantong plastik yang dibawanya tadi. Ia mengeluarkan beberapa botol air mineral ukuran besar, roti sobek, nasi bungkus yang masih hangat, dan 1 set obat-obatan lengkap, penurun panas, vitamin, dan antibiotik. Seolah ia sudah tahu persis apa yang dibutuhkan keluarga ini. Malaikat itu datang membawa perbekalan perang. "Bu Surti, tolong bantu Rio minum ini pelan-pelan." Pak Gunawan menyerahkan botol air dan sendok plastik. Ia sendiri membuka nasi bungkus,
Aromanya menyeruak memenuhi ruangan sempit itu, mengalahkan bau apek dan obat. Rara, nak bangun, makan dulu ya. Bapak bawa ayam goreng kesukaanmu. Pemandangan selanjutnya adalah momen paling hening namun paling emosional malam itu. Surti menyuapkan air ke mulut Rio setetes demi setetes dengan tangan gemetar. Sementara Rara melahap nasi bungkus dengan lahap seolah tak pernah melihat makanan seumur hidupnya, sambil sesekali meneteskan air mata. Pak Gunawan duduk bersila di lantai tanah, memperhatikan mereka dengan tatapan nanar. Ia tidak makan. Ia hanya diam, membiarkan kehadirannya menjadi tiang penyangga bagi keluarga yang nyaris rubuh itu. Setelah Rio meminum obat dan napasnya mulai teratur, serta Rara kekenyangan dan tertidur kembali, barulah Surti memiliki tenaga untuk bicara. Ia menatap Pak Gunawan yang kini sedang mengeluarkan sapu tangan kumal untuk menyeka keringat di dahinya sendiri. Pak, kenapa Bapak kesini? Rumah ini besok mau dirubuhkan. Pak, Bu Vivi, dia bilang. Surti tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Suaranya serak menahan tangis. Pak Gunawan menghela napas panjang. Ia mengambil tas kerja kulitnya yang mengelupas itu, meletakkannya di pangkuan dengan hati-hati seolah berisi bom waktu. Justru karena itu saya datang, Bu. Suara Pak Gunawan berubah serius, tajam, dan penuh wibawa. Tatapannya menembus mata Surti, memberikan keyakinan. Tadi pagi, firasat saya tidak enak. Saya bongkar lagi arsip-arsip lama Kang Darta di gudang kantor saya yang sudah tutup. Saya ingat Darta pernah menitipkan sesuatu yang sangat penting, yang katanya hanya boleh dibuka saat serigala-serigala itu mulai menggigit. Surti terdiam. Ingatannya melayang pada kaleng biskuit di bawah lemari. Saya menemukan salinannya, Bu, lanjut Pak Gunawan, menepuk tas kulitnya. Tapi hukum butuh yang asli. Dokumen induknya. Apakah Kang Darta pernah menitipkan nyawa, tanah ini pada Ibu? Surti mengangguk pelan. Dengan sisa tenaganya, ia merangkak menuju lemari plastik, menarik keluar kaleng biskuit Hongguan yang sudah berkarat parah, hingga gambar ibu dan anak di kaleng itu nyaris tak terlihat. Ia menyerahkan kaleng itu pada Pak Gunawan dengan kedua tangan, menyerahkan takdir hidup matinya. Pak Gunawan menerima kaleng itu dengan takzim. Ia membuka tutupnya dengan susah payah karena karat. Tutup terbuka. Di dalamnya, terbungkus plastik hitam berlapis-lapis, terdapat sebuah map biru tua yang masih mulus. Tangan tua pengacara itu gemetar saat mengeluarkan isi map tersebut. Sebuah sertifikat tanah sampul hijau tua berlambang Garuda emas, tebal, dan berbau kertas tua yang khas. Ia membukanya perlahan di bawah sorot senter, membaca setiap baris kalimat yang tertera di sana. Matanya membelalak, lalu sebuah senyum tipis, senyum penuh kemenangan, terukir di wajahnya. Allahu Akbar, gumam Pak Gunawan, suaranya bergetar hebat. Ia menatap Surti dengan tatapan yang menyala-nyala. Bu Surti, Ibu tahu apa ini? Tanya Pak Gunawan, mengangkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Surti menggeleng polos. Kata Kang Darta itu cuma surat tanah gubuk ini, Pak. Pak Gunawan tertawa kecil, tawa getir yang bercampur rasa kagum. Darta, kamu memang jenius yang gila. Bu Surti, ini bukan surat tanah gubuk ini saja. Pak Gunawan menunjuk arah tembok beton rumah Bu Vivi di sebelah, lalu menunjuk arah kegelapan kompleks Royal Garden yang luas. Sertifikat ini adalah sertifikat hak milik, SHM, induk. Tanggal penerbitannya tahun 1980. Luasnya 10 hektar. Mencakup Blok A, Blok B, sampai gerbang depan sana. Pak Gunawan mencondongkan tubuhnya, berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk Surti meremang. Mereka semua, Bu Vivi, tetangga-tetangga kaya itu, rumah mereka berdiri di atas tanah Ibu. Tanpa izin Ibu, mereka semua adalah penumpang gelap di kapal Ibu. Dan ini, Pak Gunawan menepuk sertifikat itu keras-keras. Ini adalah pedang yang akan memenggal kesombongan mereka. Malam itu, di dalam gubuk reot yang diterangi senter dan lampu bohlam redup, roda nasib mulai berputar. Surti menatap kertas itu dengan pandangan kosong, belum sepenuhnya mengerti bahwa di tangannya, ia memegang kekuasaan yang mampu meruntuhkan istana. Sang malaikat penolong telah datang, bukan hanya membawa roti dan air, tapi membawa palu keadilan yang siap diketukkan.
Hujan akhirnya turun. Bukan gerimis malu-malu yang menyegarkan tanaman hias, melainkan hujan badai yang datang dengan kemarahan purba. Langit seolah robek, menumpahkan air bah yang menghantam atap seng gubuk Surti dengan kegaduhan luar biasa. Suara tak-tik-tok yang biasanya terdengar ritmis kini berubah menjadi gemuruh memekakan telinga, seakan ribuan kerikil dijatuhkan serentak dari angkasa. Angin malam menyusup ganas melalui celah-celah dinding papan, membuat nyala api pada lampu teplok, yang baru dinyalakan Pak Gunawan karena listrik kembali padam, meliuk-liuk liar seperti penari yang sedang kesurupan. Di tengah kakofoni alam yang mengamuk itu, keheningan magis justru tercipta di dalam lingkaran kecil cahaya remang gubuk tersebut. Surti duduk bersimpuh, tangannya masih gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena guncangan batin yang dahsyat. Di hadapannya, di atas meja kayu reot yang kakinya diganjal batu bata, terhampar sertifikat hak milik, SHM, bersampul hijau tua itu. Dokumen itu tampak begitu agung, begitu kontras dengan taplak meja plastik bolong-bolong yang menjadi alasnya. Kertasnya tebal, mengeluarkan aroma arsip tua yang berwibawa, seolah benda itu sendiri memiliki nyawa dan detak jantung. Pak Gunawan duduk di seberang Surti, wajah tuanya terpahat separuh oleh bayangan dan separuh oleh cahaya api yang berkedip. Matanya yang lelah namun tajam menatap Surti dengan sorot kebapakan yang dalam. Ia baru saja selesai menjelaskan, dengan bahasa paling sederhana yang bisa dicerna oleh seorang wanita yang tidak tamat sekolah dasar, tentang betapa besarnya kuasa hukum yang kini tergeletak bisu di antara mereka. Penjelasan itu bagaikan dongeng mustahil di telinga Surti. Bagaimana mungkin selembar kertas bisa mengalahkan tumpukan uang dan kekuasaan orang-orang yang selama ini menginjak kepalanya? Saya masih tidak mengerti, Pak, bisik Surti, suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. Ia menatap telapak tangannya sendiri, kasar, hitam, penuh luka goresan sampah. Saya cuma tukang rongsok, Pak. Bu Vivi itu, dia punya segalanya. Suaminya kenal polisi, kenal pejabat. Kertas ini, apa benar kertas ini bisa melawan mereka? Jangan-jangan nanti malah disobek sama Bu Vivi. Terus saya dipenjara karena dituduh memalsukan surat. Ketakutan Surti adalah ketakutan yang wajar. Ketakutan kaum kecil yang sudah terlalu sering dikhianati oleh sistem. Baginya, hukum adalah mainan orang kaya, pedang yang hanya tajam ke bawah. Ia tidak berani berharap, karena harapan adalah hal yang paling menyakitkan ketika dihempaskan. Pak Gunawan tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan kegetiran masa lalu. Ia meraih cangkir seng berisi teh hangat tawar yang disuguhkan Surti tadi, menyesapnya perlahan seolah itu adalah teh terbaik di dunia. Ia kemudian meletakkan cangkir itu dan mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap manik mata Surti lekat-lekat. Bu Surti, dengarkan saya baik-baik, ucap Pak Gunawan dengan nada rendah yang menggetarkan dada. Hukum memang seringkali buta, seringkali bisa dibeli. Saya sudah melihatnya sendiri selama 40 tahun menjadi pengacara. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun di dunia ini, kebenaran yang tertulis di atas batu sejarah. Pria tua itu mengelus sampul sertifikat itu dengan takzim. Kang Darta, suami ibu, dia bukan orang bodoh. Dia visioner. Dulu, 30 tahun lalu, tanah ini hanyalah rawa dan kebun karet yang tidak dilirik orang. Darta membelinya sedikit demi sedikit dari hasil keringat darahnya sebagai mandor proyek. Ketika pengembang besar masuk, perusahaan suami Bu Vivi, mereka serakah. Mereka membangun tanpa memeriksa batas tanah dengan benar. Mereka mengira tanah rawa di tengah ini adalah tanah tak bertuan yang bisa mereka caplok begitu saja. Darta diam saja saat itu. Dia tahu, kalau dia melawan saat itu, dia akan lenyap. Jadi dia menunggu. Dia mengurus surat ini diam-diam, menyimpannya untuk masa depan anak-anaknya. Pak Gunawan menghela napas panjang. Matanya menerawang menembus kegelapan gubuk. Saya berutang nyawa pada suami ibu. Dulu, saat saya dituduh menggelapkan dana klien karena difitnah rekan kerja, Dartalah satu-satunya saksi yang berani maju membela saya, padahal dia diancam akan dipecat. Dia menyelamatkan karir saya, harga diri saya. Sejak hari itu saya bersumpah, saya akan menjadi perisai bagi keluarganya jika suatu saat dia tiada. Dan malam ini, Bu, malam ini adalah saatnya saya melunasi utang itu. Air mata Surti menetes perlahan, jatuh membasahi sarung kusam yang ia kenakan. Ia baru menyadari betapa hebatnya sosok suaminya.
Pria pendiam yang selalu pulang dengan baju kotor itu, ternyata menyimpan strategi perang yang begitu rapi demi melindungi keluarganya dari liang kubur. Rasa rindu yang menyayat hati tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan rasa bangga yang membuncah. Tapi Pak, Surti terisak pelan. Lihat kami. Kami tidak punya baju bagus. Kami bau. Kami miskin. Apa pantas kami jadi pemilik tanah ini? Bu Vivi bilang kami sampah. Pak Gunawan menggeleng tegas. Ia meraih tangan Surti yang kasar, menggenggamnya erat seolah menyalurkan kekuatan ribuan volt. Jangan pernah ibu percaya lagi pada mulut ular berbisa itu. Suara Pak Gunawan meninggi, penuh penekanan emosional. Lihat tangan ibu ini. Ini bukan tangan sampah. Ini adalah tangan seorang pejuang. Tangan yang bekerja memilah kotoran demi sesuap nasi halal untuk Rio dan Rara. Bandingkan dengan tangan nyonya sebelah yang halus karena uang hasil merampas hak orang lain. Siapa yang lebih mulia di mata Tuhan, Bu? Suasana hening sejenak. Hanya suara napas Rio yang mulai teratur terdengar di latar belakang. Pak Gunawan melepaskan genggamannya, lalu mengambil sebuah pulpen dari saku kemejanya. Ia menyodorkan selembar kertas lain, surat kuasa yang sudah ia siapkan. Bu Surti, malam ini ibu harus memilih. Tetap menjadi tikus yang diinjak-injak, atau bangkit menjadi singa betina yang melindungi anak-anaknya. Tanda tangani ini, dan saya berjanji demi Allah, besok matahari tidak akan terbit dengan cara yang sama bagi Bu Vivi. Saya akan menjadi pedang ibu. Saya akan menjadi suara ibu. Kita tidak akan bertahan besok, Bu. Kita akan menyerang. Kata, menyerang, itu menggantung di udara, terasa asing namun menggoda. Surti menatap wajah kedua anaknya yang tertidur lelap di atas kasur tipis. Wajah Rara yang ada bekas goresan akibat pecahan pot tadi pagi, dan wajah Rio yang pucat pasi. Kemarahan yang sempat ia kubur dalam-dalam kini bangkit kembali, bukan sebagai api liar yang membakar buta, melainkan sebagai bara panas yang terkontrol. Ia ingat tatapan jijik Brandon, ia ingat tawarnya teman-teman Bu Vivi, dan ia ingat rasa lengket jus jeruk di rambutnya. Cukup sudah. Surti mengambil pulpen itu. Tangannya masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Itu adalah getaran adrenalin, getaran keberanian yang baru saja lahir. Dengan perlahan, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan yang sederhana, jelek, dan kaku. Namun di mata Pak Gunawan, itu adalah mandat paling kuat yang pernah ia terima seumur hidupnya. Terima kasih, Pak, ucap Surti lirih setelah meletakkan pulpen. Matanya kini tidak lagi redup. Ada kilatan baru di sana, kilatan baja yang baru ditempa. Saya serahkan nasib anak-anak saya pada Bapak. Tolong ajari mereka artinya keadilan. Pak Gunawan mengangguk mantap, memasukkan kembali semua dokumen ke dalam tas kulitnya. Ia melirik jam tangan tuanya. Pukul 2 dini hari. Waktu terus berjalan menuju fajar yang menentukan. Ibu istirahatlah sekarang. Simpan tenaga ibu, kata Pak Gunawan sambil bersiap berdiri. Tulang-tulang tuanya berbunyi kerak. Namun semangatnya tampak 10 tahun lebih muda. Besok akan menjadi hari yang panjang dan melelahkan. Mereka akan datang dengan alat berat, dengan arogansi, dengan segala kekuasaan semu mereka. Tapi kali ini mereka akan menabrak tembok beton yang sesungguhnya. Sebelum langkah keluar menembus hujan, Pak Gunawan berhenti di ambang pintu. Ia menoleh sekali lagi pada gubuk yang menyedihkan itu, lalu menatap mensyah megah Bu Vivi di sebelahnya yang gelap gulita namun tetap terlihat angkuh. Tidurlah yang nyenyak, nyonya besar, gumam Pak Gunawan pelan, ditujukan pada Bu Vivi yang sedang terlelap di kasur empuknya. Nikmati mimpi indahmu yang terakhir. Karena besok, saat kau bangun, kau akan menyadari bahwa kau hanyalah tamu tak diundang di rumah janda ini. Surti menatap punggung Pak Gunawan yang menghilang di balik tirai hujan, masuk ke dalam mobil tuanya. Mesin mobil itu menderu, lalu perlahan menjauh, membawa serta janji pembalasan. Surti menutup pintu gubuknya, mengganjalnya dengan balok kayu. Ia kembali duduk di samping anak-anaknya. Malam ini, gubuk itu terasa berbeda. Dinding-dinding lapuk itu seolah berdiri lebih tegak. Atap bocor itu seolah bernyanyi lagu perjuangan. Surti tidak tidur lagi malam itu. Ia duduk terjaga,
menatap nyala api lampu, menunggu fajar datang dengan kesabaran seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Di luar, badai masih mengamuk. Namun badai yang sesungguhnya baru akan dimulai esok pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur. Namun bagi Surti, cahaya matahari pagi itu tidak membawa kehangatan, selamat pagi, melainkan membawa pertanda kiamat kecil yang telah dijanjikan. Langit berwarna merah tembaga, seolah alam semesta sedang menahan napas menyaksikan eksekusi yang akan segera digelar. Kicauan burung-burung gereja yang biasanya riang kini tenggelam, digantikan oleh suara raungan mesin diesel yang berat dan mengintimidasi. Suara itu rendah, bergetar, merambat melalui tanah, dan menggetarkan dinding-dinding papan gubuk Surti layaknya gempa bumi lokal yang tak kunjung berhenti. Surti sudah terjaga sejak 3 jam lalu. Matanya sembab, namun kering. Air matanya sudah habis diperas ketakutan semalam. Ia telah memandikan Rio dan Rara dengan sisa air hujan yang ia tampung di ember cat bekas, memakaikan mereka pakaian terbaik. Meski itu hanya kaos oblong yang warnanya sudah pudar dan celana pendek bertambal. Ia mendudukkan kedua anaknya di atas kasur kapuk, membisikkan doa-doa keselamatan, sementara telinganya terus waspada mendengarkan pergerakan di luar sana. Pak Gunawan belum datang. Kenyataan itu membuat perut Surti mulas. Jam dinding mati di tembok menunjukkan pukul 7, berdasarkan posisi matahari. Seharusnya sang pengacara sudah ada di sini. Keraguan mulai merayap naik, dingin dan licin seperti ular, membelit keyakinan yang semalam sempat tumbuh. Apakah Pak Gunawan hanya memberinya harapan palsu? Apakah mobil tuanya mogok lagi? Atau jangan-jangan dia takut melawan raksasa di sebelah? Grung, grung. Suara mesin itu menderu lebih keras. Kali ini diikuti suara besi beradu dan rantai roda yang menggerus aspal. Surti mengintip dari celah jendela. Pemandangan di depan matanya membuat darahnya membeku. Sebuah ekskavator berwarna kuning menyala, berukuran raksasa, sedang merayap pelan memasuki pekarangan depan rumah Bu Vivi yang luas. Lengan besi hidroliknya yang panjang terangkat ke udara, dengan bucket, pengeruk, yang dihiasi gigi-gigi baja tajam, tampak seperti tangan monster prasejarah yang siap mencabik mangsanya. Di samping monster besi itu, berdiri Bu Vivi. Penampilannya pagi ini begitu mencolok, seolah ia sedang menghadiri pemotretan majalah mode, bukan penggusuran. Ia mengenakan jumpsuit denim ketat merek Gucci, kacamata hitam lebar membingkai wajahnya yang dipulas makeup tebal, dan topi lebar yang melindunginya dari sinar matahari. Di tangan kirinya, ia memegang kipas elektrik mini, sementara tangan kanannya sibuk memberi instruksi pada operator alat berat dan sekelompok pria berbadan tegap, preman bayaran yang menyamar sebagai tim keamanan. Maju lagi, jangan takut. Gila saja pagar busuk itu, teriak Bu Vivi, suaranya melengking mengatasi deru mesin. Telunjuknya yang lentik menuding lurus ke arah gubuk Surti, seolah menunjuk tumpukan sampah yang harus segera dibakar. Surti tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus keluar. Ia harus menjadi tameng bagi anak-anaknya. Dengan langkah gemetar namun dipaksakan tegap, Surti membuka pintu gubuk. Ia melangkah keluar ke halaman tanah yang masih becek sisa hujan semalam. "Tunggu!" teriak Surti sekuat tenaga, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar di depan gubuk. Tubuhnya yang kurus ringkih tampak begitu kerdil di hadapan ekskavator raksasa yang kini hanya berjarak 5 meter dari wajahnya. Hembusan angin panas dari knalpot alat berat itu menerpa wajahnya, membawa bau solar yang menyengat. Operator ekskavator, seorang pria berkumis tebal dengan rompi oranye, ragu sejenak. Ia menarik tuas rem, membuat mesin raksasa itu berhenti dengan sentakan keras. Cit! Bucket besinya berayun-ayun mengerikan tepat di atas kepala Surti. "Heh, kenapa berhenti? Siapa suruh berhenti?" Bu Vivi menjerit histeris, berlari kecil mendekati Surti dengan langkah marah. Sepatu sneakers putih mahalnya terciprat lumpur, membuatnya semakin murka. "Nyonya, tolong." Surti memelas, namun matanya menatap tajam. "Jangan sekarang. Beri kami waktu. Pengacara saya sedang di jalan. Ini tanah sengketa. Nyonya tidak bisa main hancurkan begitu saja." Mendengar kata pengacara, Bu Vivi terbahak. Tawanya begitu keras, dibuat-buat, dan penuh cemoohan. Para preman di belakangnya ikut terkekeh. Suara tawa yang terdengar seperti gonggongan anjing hiena yang lapar. "Pengacara?
ulang Bu Vivi dengan nada mengejek, sambil membenarkan letak kacamatanya. Sejak kapan tikus got punya pengacara? Kamu kebanyakan nonton sinetron ya, Surti? Pengacara mana yang mau membela gembel yang bayar makan saja nggak sanggup? Paling juga tukang ojek yang kamu pakaikan jas bekas. Bu Vivi melangkah maju, menembus batas kesopanan, masuk ke wilayah teras tanah Surti. Ia menatap Surti dengan sorot mata yang mematikan. Sorot mata seseorang yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya sejak lahir. Dengar ya, Babu, desis Bu Vivi. Wajahnya mendekat hingga Surti bisa mencium aroma mint dari napasnya yang mahal. Tanah ini milik suami saya. Sertifikatnya ada di brankas saya. Kamu itu cuma parasit liar. Saya sudah cukup berbaik hati membiarkan kamu bernapas di sini bertahun-tahun. Tapi pagi ini, kesabaran saya habis. Saya mau bikin kolam renang Olympic size di sini, dan gubuk jelek kamu ini menghalangi view saya. Tanpa peringatan, Bu Vivi mengayunkan tangannya. Bukan untuk menampar wajah, melainkan untuk mendorong bahu Surti dengan keras. Bro! Surti yang tubuhnya lemah karena belum makan, terhuyung ke belakang. Kakinya tersandung batu bata pembatas taman kecilnya. Ia jatuh terduduk di atas tanah becek yang penuh kerikil tajam. Rasa perih menjalar di telapak tangannya yang tergores batu. Darah segar merembes keluar bercampur lumpur hitam. Ibu! Teriakan Rara dan Rio terdengar dari dalam gubuk. Kedua bocah itu berlari keluar, menangis histeris melihat ibunya tersungkur. Rara langsung memeluk tubuh Surti, sementara Rio yang masih lemas berusaha memukul kaki Bu Vivi dengan tangan mungilnya. Jangan jahat sama ibu. Pergi. Pergi. Teriak Rio dengan suara serak. Bu Vivi menatap bocah kecil itu dengan jijik. Ia mengibaskan kakinya, seolah ada serangga yang menempel di celana mahalnya. Minggir, anak dekil. Jangan sentuh celana saya. Harganya lebih mahal dari nyawa kalian sekeluarga. Dengan gerakan kasar, Bu Vivi menendang. Ya, menendang. Kuali hitam berisi sisa bubur dingin yang ada di dekat tungku kayu bakar di teras. Terang. Kuali itu terpental. Isinya tumpah ruah ke tanah. Bubur putih yang seharusnya menjadi sarapan terakhir mereka kini bercampur dengan tanah dan kotoran ayam. Itu adalah simbol penghinaan yang paling purba, membuang rezeki orang lapar. Lihat itu, kata Bu Vivi dingin, menunjuk bubur yang berserakan. Itu tempat kalian. Di tanah. Di lumpur. Sekarang, seret anak-anakmu pergi dari sini sebelum saya suruh. Beko, ini mengubur kalian hidup-hidup bersama gubuk sampah ini. Surti memeluk kedua anaknya erat-erat. Air mata kemarahan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Dadanya sesak oleh rasa benci yang membumbung tinggi. Ia melihat kuali penyok itu, melihat darah di tangannya, dan melihat wajah angkuh Bu Vivi yang tersenyum puas. Di detik itu, rasa takut Surti lenyap. Yang ada hanyalah naluri bertahan hidup yang buas. Namun, Bu Vivi tidak memberi jeda. Ia berbalik badan, melambai pada operator ekskavator. Lanjut. Robohkan sekarang. Saya mau lihat kayu-kayu busuk itu rata dengan tanah dalam 5 menit. Perintahnya. Mesin kembali meraung. Asap hitam mengepul pekat. Lengan besi raksasa itu mulai bergerak. Baketnya terangkat tinggi, lalu berayun perlahan namun pasti ke arah atap gubuk bagian depan. Surti menjerit, berusaha melindungi kepala anak-anaknya dengan tubuhnya sendiri. Keraak. Suara kayu patah terdengar mengerikan. Gigi-gigi besi ekskavator itu menghantam tiang penyangga teras gubuk. Seketika itu juga, atap seng bagian depan runtuh dengan suara bergemuruh. Debu tebal membumbung ke udara, menyesakkan napas. Potongan kayu dan seng tajam berjatuhan hanya beberapa meter dari tempat Surti dan anak-anaknya meringkuk. Rara menjerit histeris. Suaranya melengking memilukan hati. Rio gemetar hebat dalam pelukan ibunya. Matanya terbelalak melihat rumah satu-satunya mulai dimakan monster. Hahaha. Bagus. Terus. Hancurkan sampai rata. Bu Vivi tertawa, bertepuk tangan kegirangan seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang paling menghibur. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya, merekam momen kehancuran itu untuk update story media sosialnya dengan caption, "Bersih-bersih sampah pagi hari morning vibes bye-bye gembel." Debu kapur dan serbuk kayu menghujani tubuh Surti.
Ia terbatuk-batuk. Matanya perih kelilipan. Di tengah kekacauan itu, Surti menengadah ke langit yang tertutup asap knalpot. Ia berteriak dalam hati, sebuah teriakan tanpa suara yang menggugat keadilan Tuhan. Di mana engkau? Di mana janji MU? Di mana Pak Gunawan? Apakah orang miskin memang diciptakan hanya untuk diinjak sampai mati? Ekskavator itu mundur sedikit, mengambil ancang-ancang untuk hantaman kedua. Kali ini sasarannya adalah ruang tengah, tempat di mana mereka tidur. Jika baket itu diayunkan sekali lagi, tamatlah riwayat tempat berteduh mereka. Surti memejamkan mata, memeluk anak-anaknya sekuat tenaga, bersiap menyambut rasa sakit. Ia tidak beranjak. Ia memilih mati tertimpa runtuhan rumah suaminya daripada harus lari seperti pengecut di hadapan wanita iblis itu. Ratakan! Teriak Bu Vivi memberi komando terakhir. Lengan besi itu meluncur turun, siap memberikan pukulan mematikan. Namun, tepat sebelum gigi besi itu menyentuh atap, iing! Suara sirine polisi meraung-raung, membelah udara pagi dengan volume maksimal, mengalahkan deru mesin ekskavator. Bukan satu sirine, melainkan puluhan sirine yang bersahutan, terdengar semakin dekat dan semakin ramai, seolah-olah ada pasukan perang yang sedang menyerbu masuk. Harapan adalah sebuah ilusi yang kejam. Ia datang menawarkan cahaya di ujung terowongan, hanya untuk mengungkapkan bahwa cahaya itu bukanlah matahari terbit, melainkan lampu sorot kereta api yang siap melindas tubuh kita hingga hancur berkeping-keping. Ketika suara sirine itu membelah udara pagi, jantung Surti sempat melonjak girang. Pak Gunawan! Batinnya berteriak histeris. Ia membayangkan pria tua itu datang bak satria berbaju zirah, membawa pasukan hukum yang akan menghentikan kegilaan ini. Surti bahkan sempat tersenyum tipis di balik derayan air matanya, memeluk Rio dan Rara lebih erat, membisikkan janji bahwa pertolongan telah tiba. Namun, senyum itu lenyap lebih cepat daripada embun yang tersengat matahari. 3 mobil patroli polisi berwarna abu-abu gelap melesat masuk ke pekarangan rumah Bu Vivi dengan kecepatan tinggi, mengerem mendadak tepat di samping ekskavator yang menderu. Pintu-pintu mobil terbuka kasar. Bukan Pak Gunawan yang turun. Bukan pula pasukan khusus yang memancarkan aura keadilan. Yang keluar adalah 6 orang petugas berseragam coklat dengan wajah-wajah kaku, pentungan tergantung di pinggang, dan sorot mata yang dingin, sorot mata yang sudah terbeli. Di barisan paling depan, seorang perwira polisi berperut buncit dengan kumis melintang berjalan menghampiri Bu Vivi. Ia tidak menatap Surti. Ia bahkan tidak melirik gubuk yang setengah hancur itu. Matanya terkunci pada Bu Vivi, dan senyum lebar yang menjilat langsung terukir di wajahnya. Selamat pagi, Nyonya Vivi. Maaf kami terlambat sedikit, macet di gerbang depan. Sapa perwira itu dengan nada yang terlalu ramah, menyalami tangan Bu Vivi dengan takzim seolah sedang menyalami ratu negara. Surti terpaku. Darahnya berhenti mengalir. Dunia di sekelilingnya berputar melambat. Mereka saling kenal? Bu Vivi segera mengubah ekspresinya. Wajah yang tadi penuh seringai kejam, dalam sekejap berubah menjadi wajah korban yang ketakutan. Ia memasang mimik sedih yang sempurna. Air mata buatan mulai menggenang di sudut matanya yang dilapisi eyeliner mahal. Oh, Pak Kompol. Untung Bapak cepat datang. Seru Bu Vivi dengan suara bergetar yang didramatisir. Ia menunjuk ke arah Surti dengan jari telunjuk yang gemetar palsu. Lihat perempuan gila itu. Pak, saya cuma mau merapikan tanah saya sendiri. Tapi dia mengamuk. Dia menyerang anak saya. Lihat pot bunga saya hancur. Dia bahkan mengancam mau membakar rumah saya. Saya takut sekali, Pak. Kebohongan itu meluncur mulus dari bibir merahnya, semulus sutra. Surti ternganga. Lidahnya keluh saking syoknya. Bagaimana mungkin manusia bisa memutarbalikkan fakta sekeji itu tanpa berkedip? Bohong. Akhirnya Surti berhasil menjerit. Suaranya parau dan pecah. Dia bohong, Pak. Dia yang hancurkan rumah saya. Dia tendang bubur anak saya. Saya punya hak di sini. Saya punya sertifikat. Pak Kompol menoleh ke arah Surti. Senyum ramahnya lenyap, digantikan oleh tatapan garang yang mengintimidasi. Ia berjalan mendekati Surti, langkah kakinya berat menginjak tanah becek, sepatu bot militernya berkilap mengancam. Heh, diam kamu, bentak Pak Kompol,
Ludahnya muncrat mengenai wajah Surti. Sudah miskin, liar, bikin onar lagi. Kamu tahu siapa Nyonya Vivi ini? Kamu tahu suaminya siapa? Berani-beraninya kamu bikin keributan di kawasan VVIP ini. Tapi Pak, ini tanah suami saya. Surti mencoba merogoh saku dasternya, mencari fotokopi KTP suaminya yang lecek, satu-satunya bukti identitas yang ia bawa. Halah, banyak alasan. Pak Kompol tidak mau mendengar. Ia memberi isyarat tangan pada anak buahnya. Amankan. Serat keluar. Kalau dia melawan, borgol saja. Pasalnya berlapis ini, penyerobotan lahan, perbuatan tidak menyenangkan, dan ancaman kekerasan. Dua petugas polisi muda bertubuh kekar maju menerjang. Tanpa aba-aba, mereka mencengkeram lengan Surti kiri dan kanan. Cengkeraman itu begitu kuat dan kasar, seolah mereka sedang menangkap teroris berbahaya, bukan seorang janda kurus yang kelaparan. Sakit, Pak. Lepas, jerit Surti, meronta sekuat tenaga. Tulang lengannya terasa mau patah. Ibu, jangan bawa ibu. Rara dan Rio menangis histeris, menarik-narik celana seragam polisi itu, berusaha melepaskan ibunya. Minggir, bocah. Salah satu petugas menepis tubuh Rio dengan kakinya. Rio yang lemah karena demam langsung terpental jatuh. Wajahnya membentur tanah lumpur. Rio, teriak Surti, matanya membelalak ngeri. Naluri keibuannya meledak. Ia menggigit lengan polisi yang memeganginya sekuat tenaga. Aarg, dasar anjing gila. Polisi itu mengadu kesakitan, lalu refleks melayangkan tamparan keras ke pipi Surti. Plak. Bunyi tamparan itu terdengar nyaring, mematikan seluruh suara di tempat itu sesaat. Kepala Surti tersentak ke samping, sudut bibirnya robek, darah segar mengalir. Rasa asin dan amis memenuhi mulutnya. Pandangannya berkunang-kunang, telinganya berdenging hebat. Bu Vivi tertawa kecil di kejauhan, menutup mulutnya dengan kipas tangan, menikmati pertunjukan kekerasan itu sebagai hiburan pagi yang menyegarkan. Bawa dia ke pos depan. Buang di luar gerbang kompleks, perintah Pak Kompol. Pastikan dia tidak bisa masuk lagi. Kalau perlu, fotonya tempel di pos satpam. Dilarang masuk, gelandangan berbahaya. Surti tidak lagi punya tenaga untuk melawan. Tubuhnya diseret paksa menjauhi gubuk reot yang kini tinggal puing. Kakinya yang telanjang terseret di atas paving blok kasar. Kulit tumitnya terkelupas meninggalkan jejak darah. Rara dan Rio berlari tertatih-tatih di belakang, menangis memanggil-manggil ibunya dengan suara yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya, kecuali hati-hati yang sudah membatu di tempat itu. Prosesi pengusiran itu menjadi tontonan massal. Penghuni-penghuni rumah mewah lainnya mulai keluar ke balkon atau berdiri di balik pagar besi mereka. Wanita-wanita bergaun tidur sutra, pria-pria berjas rapi yang hendak berangkat kerja, bahkan pembantu-pembantu rumah tangga, semua menonton. Tidak ada yang turun untuk menolong. Tidak ada yang berteriak membela. Sebagian dari mereka justru mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu sambil berbisik-bisik dan menggelengkan kepala jijik. Ih, akhirnya diusir juga. Iya, ngerusak pemandangan banget kan. Kasihan sih, tapi ya salah sendiri miskin kok nekat tinggal di sini. Komentar-komentar itu berdengung seperti lebah beracun di telinga Surti. Ia merasa telanjang. Ia merasa seluruh martabatnya sebagai manusia telah dilucuti, dikuliti, dan dijemur di bawah terik matahari untuk ditertawakan. Mereka sampai di gerbang utama Royal Garden yang megah, gerbang pilar Romawi dengan patung singa emas di kanan kirinya. Petugas polisi itu melempar tubuh Surti begitu saja ke aspal jalan raya yang panas di luar gerbang, seolah membuang kantong sampah bau. Bruk! Surti tersungkur mencium aspal. Lutut dan sikunya lecet parah. Rara dan Rio berhamburan memeluk tubuh ibunya yang gemetar hebat di atas aspal panas. Mereka bertiga, sebuah gumpalan kesedihan yang tak berbentuk, meringkuk di depan gerbang surga yang tertutup rapat bagi mereka. Dari balik gerbang besi otomatis yang perlahan menutup, Bu Vivi berjalan mendekat. Ia tidak ikut keluar, ia berdiri di sisi surga, aman di balik jeruji besi yang memisahkan kasta. Di tangannya, ia memegang dompet kulit buaya. Bu Vivi mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah, uang 100 ribuan. Dengan gerakan yang sangat menghina,
Ia meremas uang-uang itu menjadi bola-bola kertas, lalu melemparkannya melalui celah pagar. Bola-bola uang itu menggelinding di aspal, berhenti tepat di depan wajah Surti yang penuh darah dan debu. "Ambil," kata Bu Vivi dingin, tanpa senyum. Tatapannya kosong, seperti menatap bangkai. "Itu buat ongkos angkot ke kampung halamanmu. Atau buat beli racun tikus, terserah. Yang penting, jangan pernah tampakkan wajah gembelmu di sini lagi. Kalau aku lihat kamu satu jengkal saja masuk area ini, aku pastikan kamu membusuk di penjara." Surti menatap uang-uang kusut itu. Uang yang nilainya mungkin lebih besar dari penghasilannya memulung selama setahun. Tapi hari ini, uang itu terlihat seperti kotoran paling najis di dunia. "Pergi!" bentak satpam kompleks, menggebrak pagar besi dengan tongkatnya. Bu Vivi berbalik badan, mengibaskan rambutnya yang indah, dan berjalan melenggang kembali ke istananya tanpa menoleh lagi. Gerbang tertutup sempurna. Klang! Suara besi bertemu besi itu terdengar final. Sebuah vonis mutlak. Di pinggir jalan raya yang bising, di bawah sorot matahari yang membakar kulit, Surti menangis. Bukan tangisan cengeng, melainkan raungan panjang yang keluar dari rongga dada yang telah hancur lebur. Ia memeluk kepala Rio yang panas dan kepala Rara yang penuh debu. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Ia merasa doa-doanya selama ini hanya membentur langit-langit gubuk dan jatuh kembali sebagai kutukan. "Maafin ibu, nak. Maafin ibu," bisik Surti berulang-ulang. Suaranya hilang ditelan deru truk-truk besar yang melintas di jalan raya. Debu jalanan menerpa wajah mereka, menyatu dengan darah dan air mata, menciptakan topeng kepedihan yang sempurna. Surti berada di titik nol. Tidak, ia berada di titik minus. Ia tidak punya rumah. Ia tidak punya harga diri. Ia dituduh kriminal. Tubuhnya sakit, anaknya sakit, dan jiwanya mati. Ia menatap langit biru yang cerah dengan tatapan kosong. Di mana keadilan itu, Pak Gunawan? Di mana? Batinnya menjerit putus asa. Dan di saat kesadaran Surti mulai memudar karena rasa sakit dan panas yang menyengat, dari kejauhan jalan raya, di antara hiruk-pikuk kendaraan, terdengar suara sirine yang berbeda. Bukan sirine melengking khas patroli biasa, melainkan sirine Forager yang berat dan berwibawa, meraung panjang meminta jalan. Sebuah iring-iringan kendaraan hitam mengkilap sedang membelah kemacetan, melaju kencang bagaikan badai yang datang terlambat namun pasti. Surti tidak mendengarnya. Ia sudah terlalu hancur untuk berharap lagi. Ia hanya memeluk anaknya, menunggu maut atau keajaiban datang menjemput. Aspal di depan gerbang Royal Garden itu panasnya bukan main, seolah neraka bocor di sana. Namun, Surti sudah mati rasa. Ia hanya bisa merasakan detak jantung Rio yang melemah di pelukannya dan isak tangis Rara yang mulai serak. Di sekelilingnya, debu jalanan berterbangan disapu angin truk kontainer yang melintas, menutupi tubuh mereka yang penuh luka dengan lapisan kelabu, warna keputusasaan. Di tengah kekalutan itu, iring-iringan kendaraan yang meraung-raung tadi akhirnya berhenti. Bukan berhenti sembarangan, melainkan melakukan manuver blocking yang agresif, menutup dua lajur jalan raya sekaligus, memaksa semua kendaraan lain berhenti dan membunyikan klakson panjang. 5 buah mobil SUV hitam legam berplat nomor khusus berjejer rapi membentuk tameng baja di sekitar tubuh Surti yang terkapar. Kaca-kaca mobil itu gelap total, memantulkan cahaya matahari dengan angkuh. Pintu-pintu mobil itu terbuka serentak dengan bunyi klikus yang sinkron. Dari mobil paling depan, turunlah Pak Gunawan. Namun, ini bukan Pak Gunawan yang semalam datang dengan sedan tua bobrok. Pria tua itu kini mengenakan setelan jas hitam formal yang rapi, dasi merah marun, dan pin emas berlogo timbangan keadilan di kerahnya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Matanya memancarkan aura seorang jenderal perang yang melihat rajanya terluka di medan laga. Ia tidak sendirian. Dari mobil-mobil di belakangnya, berhamburan turun belasan pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam dan RPG di telinga. Mereka bukan preman pasar seperti anak buah Bu Vivi. Gerakan mereka taktis, cepat, dan disiplin. Mereka segera membentuk pagar betis, menghalau pandangan orang-orang yang lewat, menciptakan ruang privasi di tengah jalan raya yang bising. Pak Gunawan berlari, melupakan usia tuanya, dan langsung menjatuhkan lututnya ke aspal panas tepat di depan Surti. Ia tidak peduli celana bahannya kotor.
Ampuni saya, Nyonya. Ampuni hamba yang terlambat, bisik Pak Gunawan. Suaranya bergetar hebat menahan tangis melihat kondisi Surti. Ia melihat darah di bibir Surti, lebam di pipi, dan luka-luka di kaki Rio. Kemarahan meledak di matanya. Namun ia segera menguasai diri. Tim medis. Cepat, teriak Pak Gunawan. Suaranya menggelegar memberi komando. 2 orang dokter dan 2 perawat berseragam putih bersih melompat turun dari mobil Alphard putih di barisan tengah yang berfungsi sebagai ambulans VVIP. Mereka membawa tandu lipat canggih dan tabung oksigen. Dengan cekatan, mereka memasang masker oksigen ke wajah Rio yang pucat, memeriksa denyut nadinya, dan mengangkat tubuh kecil itu ke atas tandu dengan kelembutan seorang ibu. Surti masih linglung. Ia menatap Pak Gunawan dengan pandangan kabur. "Pak, mereka usir kami." "Saya tahu, Bu. Saya melihat semuanya dari kamera drone tim survei kami," potong Pak Gunawan lembut, sambil membantu Surti berdiri. Ia melepas jas mahalnya, menyampirkannya ke bahu Surti yang gemetar untuk menutupi daster robek yang memalukan itu. "Sekarang, hapus air mata Ibu. Masa berkabung sudah selesai. Saatnya Ibu bangkit." Pak Gunawan menuntun Surti dan Rara masuk ke dalam kabin Alphard yang dingin dan mewah. Aroma kulit premium dan udara sejuk AC langsung menyergap. Kontras sekali dengan udara panas berdebu di luar tadi. Di dalam mobil itu, Surti duduk di kursi pijat elektrik yang empuk, dikelilingi kemewahan yang belum pernah ia bayangkan. Rio sudah terbaring di brankar mini di bagian belakang, ditangani dokter yang segera memasang infus. "Kita kemana, Pak?" tanya Rara takut-takut, sambil memegang erat tangan ibunya. Pak Gunawan duduk di kursi hadapan mereka, menatap tajam ke depan. "Kita ke markas besar, Nak. Kita akan mempersiapkan ibumu untuk mengambil kembali mahkotanya." 30 menit kemudian, iring-iringan itu tiba di lobi sebuah hotel bintang 5 yang letaknya hanya 2 km dari Royal Garden. Surti tidak masuk lewat pintu depan. Ia dibawa lewat jalur VIP yang tertutup, langsung menuju Presidential Suite di lantai teratas. Di dalam kamar yang luasnya 3 kali lipat gubuk reotnya itu, kesibukan terjadi. Surti tidak dibiarkan merenung. Ia langsung dibawa ke kamar mandi marmer yang mewah. Air hangat mengucur dari shower emas, membasuh darah, debu, dan sisa jus jeruk lengket yang menjadi simbol penghinaannya. Rasa perih air yang menyentuh luka-lukanya ia tahan dengan gigitan bibir. Setiap rasa sakit itu ia jadikan bahan bakar. Ia melihat air keruh mengalir masuk lubang pembuangan, membawa serta identitas lamanya sebagai pemulung. Ketika Surti keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi putih tebal, 3 orang wanita sudah menunggunya. Mereka bukan pelayan biasa. Mereka adalah tim stylist profesional. "Maaf, Nyonya, kami harus bekerja cepat," ucap salah satu wanita itu sopan. Mereka mulai bekerja. Rambut Surti yang kusam dan kusut dicuci ulang, diberi vitamin, dikeringkan, dan disanggul modern yang elegan, menonjolkan leher jenjangnya yang selama ini tertutup daki. Wajahnya yang lelah dipoles make-up natural namun tegas. Kantung matanya disamarkan, lebam di pipinya ditutup dengan teknik color correcting tingkat tinggi, dan bibirnya yang pucat dipulas lipstik warna marun gelap, warna keberanian, warna darah yang menuntut balas. Di atas kasur king size, telah tergeletak sebuah pakaian yang disiapkan Pak Gunawan. Bukan gaun pesta yang berlebihan, melainkan sebuah setelan kebaya enci modern berwarna biru dongker tua berbahan sutra, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang rusak. Motif yang dalam filosofi Jawa melambangkan kekuasaan, kekuatan, dan semangat yang tak pernah menyerah. Di sampingnya, sepasang sepatu hak rendah hitam mengkilap dan sebuah tas tangan kulit sederhana namun berkelas menunggu untuk dipakai. Surti mengenakan pakaian itu. Ia berdiri di depan cermin besar setinggi plafon. Napasnya tercekat. Sosok di dalam cermin itu bukan lagi Surti si pencari rongsokan. Sosok itu adalah seorang wanita matang yang anggun, berwibawa, dengan sorot mata yang telah ditempa oleh penderitaan hingga menjadi sekeras berlian. Ia menyentuh pipinya sendiri. "Tak percaya. Cantik sekali, Bu." Suara Rara terdengar dari belakang. Gadis kecil itu juga sudah dimandikan, mengenakan gaun anak-anak yang bersih dan cantik, rambutnya dikepang 2 rapi. Ibu kayak ratu di buku cerita. Surti berbalik, memeluk Rara, lalu menatap pintu kamar yang terbuka.
Di ruang tamu suite itu, Pak Gunawan sudah menunggu. Namun kali ini, dia tidak sendiri. Ruangan itu penuh sesak. Ada 5 orang pria berjas rapi yang sibuk dengan laptop dan berkas-berkas tebal. Tim pengacara senior dari firma hukum ternama di ibu kota. Ada 2 orang perwira polisi dari divisi Propam, Profesi dan Pengamanan, Mabes Polri yang memegang tongkat komando. Wajah mereka serius dan tidak bisa disuap. Ada pula 3 orang wartawan senior dari stasiun TV nasional yang memegang kamera, siap merekam sejarah. Saat Surti melangkah keluar dari kamar tidur, ruangan yang riuh itu mendadak hening. Semua orang berdiri serentak. Mereka menundukkan kepala, memberi hormat. Bukan hormat karena takut, tapi hormat pada aura yang dipancarkan wanita itu. Pak Gunawan maju, tersenyum bangga. Ia menyerahkan sebuah map biru tua, sertifikat hak milik yang asli. Nyonya Aditya, atau boleh saya panggil Nyonya Surti. Suara Pak Gunawan menggema di ruangan sunyi itu. Semua sudah siap. Tim hukum sudah mendaftarkan gugatan eksekusi. Tim Propam sudah mengantongi bukti suap Pak Kompol di lapangan tadi. Tim media sudah siap menayangkannya secara live. Dan di bawah, di lobi hotel, 50 personel keamanan swasta bersertifikat dan 1 peleton Brimob yang diminta oleh rekan saya di Mabes sudah bersiap mengawal kepulangan ibu. Surti menerima map itu. Berat. Rasanya seperti memegang palu hakim. Bagaimana kondisi Rio? Tanya Surti. Pertanyaan pertamanya bukan tentang harta, tapi tentang nyawa. Stabil. Dokter bilang dia hanya butuh istirahat dan nutrisi. Dia aman di sini dijaga 2 perawat. Jawab Pak Gunawan. Surti mengangguk. Ia berjalan menuju jendela kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Dari sana, ia bisa melihat atap-atap rumah di Royal Garden yang tampak kecil seperti mainan monopoli. Ia melihat istana Bu Vivi dari kejauhan, titik kecil yang sombong di tengah hamparan tanah warisan suaminya. Hatinya bergemuruh. Bukan lagi gemuruh ketakutan, melainkan gemuruh ombak yang siap menghantam karang. Ia teringat tendangan di kuali buburnya. Ia teringat ludah yang mengenai wajahnya. Ia teringat tangisan Rio. Surti berbalik badan, menatap seluruh orang di ruangan itu. Wajahnya dingin, setenang permukaan danau sebelum badai. Pak Gunawan, panggil Surti. Siap, Nyonya. Siapkan mobil. Kita tidak menunggu besok, perintah Surti tegas. Suaranya tidak lagi cempreng dan ragu. Suaranya bulat, penuh otoritas. Mereka merubuhkan rumah saya saat matahari terbit. Maka saya akan mengambil hak saya sebelum matahari terbenam. Apakah kita akan bernegosiasi, Nyonya? Tanya salah satu pengacara muda. Surti menggeleng pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis yang mengerikan. Tidak ada negosiasi. Tidak ada mediasi. Ucap Surti sambil memeluk map sertifikat itu di dadanya. Mereka menginginkan perang. Saya berikan kiamat. Kita pulang sekarang. Saya ingin melihat wajah Nyonya Vivi saat dia tahu siapa yang sebenarnya menumpang. Pak Gunawan mengangguk takzim, lalu berbicara ke arah ERPC-nya. Kode merah. Operasi pulang kandang dimulai. Siapkan konfu. Target Royal Garden Blok A1. Sikat habis semua perlawanan. Di bawah sana, mesin-mesin mobil kembali menderu. Lampu-lampu rotator biru mulai menyala, membelah keramaian sore. Sang ratu telah selesai berdandan. Kini saatnya ia menagih tahta. Matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan cahaya oranye keemasan yang memantul indah di permukaan kolam renang infinity milik Bu Vivi. Suasana di halaman samping blok A1 itu kini terasa jauh lebih segar dan bersih menurut standar sang pemilik rumah. Puing-puing gubuk Surti telah didorong paksa ke sudut terjauh oleh ekskavator. Ditumpuk menjadi onggokan sampah kayu yang menyedihkan, siap dibakar esok hari. Tanah bekas gubuk itu kini rata, menyisakan luka coklat menganga di tengah hamparan rumput hijau yang sempurna. Bu Vivi sedang mengadakan pesta kecil dadakan. Ia mengundang geng Royal Ladies kembali untuk merayakan keberhasilannya membersihkan hama. Meja-meja bundar kembali ditata. Gelas-gelas champagne kristal berdenting riang, dan musik jazz instrumental mengalun lembut dari speaker nirkabel mahal. Tawarnya mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi keadilan. Akhirnya ya, Jeng,
Mata ini nggak sakit lagi lihat gubuk reot itu, ujar salah satu sosialitas sambil mengunyah canape salmon. Hebat lo Jeng Vivi, berani tegas. Kalau nunggu pemerintah MAH nggak bakal kelar. Bu Vivi tersenyum bangga, memutar gelas anggurnya dengan anggun. Yah, begitulah, Jeng. Kadang kita harus jadi orang jahat demi kebaikan bersama. Lagi pula, saya sudah kasih dia uang sangu. Kurang baik apa coba saya? Tuh kan, Jeng Vivi memang malaikat. Seru teman-temannya serempak, memuji setinggi langit. Di sudut halaman, Pak Kompol, polisi korup yang tadi pagi menyeret Surti, duduk santai menikmati cerutu mahal pemberian suami Bu Vivi, sambil tertawa-tawa dengan beberapa petugas keamanan kompleks. Mereka merasa hari ini adalah kemenangan telak. Uang pelicin sudah masuk kantong, masalah selesai, dan kekuasaan mereka tak tergoyahkan. Namun, pesta kemenangan prematur itu terhenti mendadak. Getaran itu datang lebih dulu daripada suaranya. Gelas-gelas kristal di atas meja bergetar pelan, menciptakan riak kecil pada permukaan anggur. Kemudian, suara itu datang. Bukan suara mesin ekskavator tunggal seperti pagi tadi, melainkan gemuruh rendah yang serentak, seperti suara kawanan banteng yang sedang menyerbu padang rumput. Ing, ing, uing. Suara sirine membelah udara sore yang tenang. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Suaranya begitu keras, nyaring, dan mendesak, membuat musik jazz yang elegan itu seketika terdengar sumbang. Burung-burung di pepohonan terbang panik. Ada apa ini? Berisik sekali. Bu Vivi meletakkan gelasnya dengan kesal. Apa ada kebakaran? Belum sempat ada yang menjawab, gerbang utama kompleks Royal Garden yang biasanya tertutup rapat dan dijaga ketat, diterobos paksa. Palang pintu otomatis patah dihantam bumper baja mobil SUV terdepan. Iring-iringan kendaraan hitam mengkilap masuk bagaikan banjir bandang yang tak terbendung. Lampu rotator biru dan merah menyala-nyala menyilaukan mata, menciptakan suasana gawat darurat yang mencekam. 1, 2, 3, 10 mobil hitam berbaris rapi, memblokir seluruh jalan di depan rumah Bu Vivi. Di belakangnya, 2 truk taktis Brimob berhenti mendadak, menurunkan puluhan personel bersenjata lengkap dengan tameng dan rompi anti peluru. Di sisi lain, sebuah mobil van bertuliskan TV News Live membuka pintu gesernya, memuntahkan kameramen yang langsung berlari mencari posisi terbaik. Hei, siapa kalian? Ini properti pribadi. Pak Kompol bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam karena merasa otoritasnya dilangkahi. Ia berjalan sok jago ke arah iring-iringan itu. Tangan kanannya memegang gagang pistol di pinggang. Bubar. Saya perintahkan bubar atau saya tembak. Pintu salah satu mobil SUV terbuka. 2 orang perwira tinggi dari divisi Propam, polisi pengawas polisi, turun. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menelikung tangan Pak Kompol ke belakang. Krek. Kompol Bambang, Anda ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan penganiayaan warga sipil, ucap perwira Propam itu dingin, sambil memborgol tangan Pak Kompol di depan anak buahnya sendiri yang hanya bisa melongo ketakutan. Bu Vivi ternganga. Gelas di tangannya jatuh ke lantai marmer. Perang. Pecahan kaca berserakan, seirama dengan retaknya rasa percaya dirinya. Apa-apaan ini? Lepaskan dia. Dia tamu saya, jerit Bu Vivi histeris, berlari ke arah gerbang. Kalian tahu siapa suami saya? Saya bisa tuntut kalian semua. Suasana menjadi chaos. Lampu kamera wartawan mulai berkedip-kedip memotret wajah panik Bu Vivi. Tamu-tamu sosialita berlarian sembunyi di balik meja, takut wajah mereka masuk berita kriminal. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil Alphard hitam di tengah konvoi membuka pintunya perlahan. Sebuah kaki jenjang beralaskan sepatu hak hitam mengkilap turun menapak aspal. Hening seketika. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja keluar. Seorang wanita berdiri tegak di sana. Ia mengenakan kebaya sutra biru dongker yang membalut tubuhnya dengan elegan. Kain batik parang rusak melilit pinggangnya, dan rambutnya disanggul modern. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Namun matanya memancarkan aura yang membuat nyali siapapun menciut. Di sampingnya, berdiri Pak Gunawan membawa tas kerja, dan Rara yang kini terlihat cantik seperti putri kecil.
Bu Vivi menyipitkan mata, silau oleh lampu kamera. Ia mencoba mengenali tamu agung ini. Apakah ini istri menteri? Istri jenderal? Tapi wajah itu terasa familiar. Wanita itu melangkah maju memasuki halaman rumah Bu Vivi. Langkahnya pelan, terukur, dan penuh intimidasi. Para personel Brimob membelah barisan, memberinya jalan seolah ia adalah Ratu Inggris yang sedang memeriksa pasukannya. Wanita itu berhenti tepat 3 langkah di depan Bu Vivi. Aroma parfum mawar bercampur kemewahan menguar dari tubuhnya, menghapus bau amis darah dan sampah yang tadi pagi melekat padanya. "Selamat sore, Nyonya Vivi," sapa wanita itu. Suaranya berat, tenang, namun tajam menusuk ulu hati. Bu Vivi terbelalak. Mulutnya terbuka lebar, napasnya tercekat. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali mata itu. "Surti?" desis Bu Vivi. Suaranya nyaris tak terdengar saking syoknya. "Tidak mungkin, kau gembel tadi pagi." Surti tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Vivi dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapan yang sama persis seperti yang Bu Vivi berikan padanya selama bertahun-tahun. Tatapan pada seonggok sampah. Bedanya, kali ini posisi itu terbalik. "Maaf mengganggu pesta kecil Anda," lanjut Surti datar. "Tapi sepertinya Anda merayakan sesuatu di atas tanah yang salah." Bu Vivi mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Apa maksudmu? Jangan macam-macam ya. Kau cuma gembel yang didandani. Siapa yang bayar kamu? Berapa kamu sewa orang-orang ini?" Surti menoleh sedikit ke arah Pak Gunawan. Sang pengacara tua maju selangkah, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM, yang asli. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di depan wajah Bu Vivi, dan di depan lensa kamera wartawan yang menyorot zoom in. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 108 tahun 1980, suara Pak Gunawan menggelegar lantang, membacakan vonis kematian bagi ego Bu Vivi. Tanah seluas 10 hektar ini, mencakup blok A1, A2, hingga gerbang utama, adalah sah milik almarhum Bapak Darta, yang kini diwariskan sepenuhnya kepada istri sahnya, Nyonya Surti. Pak Gunawan menunjuk rumah megah di belakang Bu Vivi. Rumah ini, kolam renang ini, dan seluruh bangunan di kompleks ini berdiri di atas tanah klien kami tanpa izin, tanpa sewa, dan tanpa hak. Dengan kata lain, Nyonya Vivi, Andalah penyerobot lahan yang sesungguhnya. Pernyataan itu meledak seperti bom nuklir di telinga Bu Vivi. Kakinya lemas. Ia limbung dan nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada pilar pagar. Wartawan berebut memotret ekspresi kehancuran di wajah sang nyonya besar. "Bohong! Itu palsu. Sertifikat saya ada di brankas," teriak Bu Vivi menyangkal realita. Air matanya mulai tumpah karena panik. "Silakan dicek di BPN sekarang juga," tantang Pak Gunawan tenang. "Sertifikat Anda diterbitkan di atas tanah sengketa dengan manipulasi data. Mulai detik ini, status sertifikat Anda dibekukan oleh pengadilan." Surti melangkah maju 1 langkah lagi, mengikis jarak di antara mereka. Ia menatap lekat-lekat mata Bu Vivi yang kini penuh ketakutan. "Tadi pagi, Anda bilang rumah saya merusak pemandangan," bisik Surti dingin. "Anda bilang saya parasit. Anda menendang makanan anak saya. Anda meludahi harga diri suami saya." Surti menunjuk ke arah mensyahan megah di belakang Bu Vivi. "Sekarang, saya yang punya tanah ini. Dan menurut saya, rumah Anda yang penuh kepalsuan ini merusak pemandangan taman saya." Surti berbalik badan menghadap Komandan Brimob. Dengan satu gerakan tangan yang anggun namun mematikan, ia memberi perintah yang membuat seluruh tamu menahan napas. "Komandan, segel rumah ini. Keluarkan semua isinya. Saya tidak mau ada satupun barang milik penjahat tertinggal di atas tanah suami saya malam ini juga." "Siap laksanakan," jawab Komandan Brimob tegas. Puluhan petugas berseragam langsung menyerbu masuk ke dalam rumah mewah itu. Suara teriakan panik dari dalam rumah terdengar. Bu Vivi jatuh terduduk di atas paving blok, menangis histeris melihat istananya diduduki. Ia melihat ke atas, ke wajah Surti yang menjulang tinggi di hadapannya. Tidak ada belas kasihan di mata Surti. Yang ada hanya cermin keadilan yang memantulkan kembali setiap rasa sakit yang pernah ia terima.
Ratu palsu telah jatuh, dan sang pemilik tahta yang sesungguhnya baru saja menancapkan benderanya di atas reruntuhan kesombongan. Malam itu, langit Royal Garden tidak lagi memayungi kemewahan yang angkuh, melainkan menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas pondasi kepalsuan. Lampu-lampu sorot dari truk Brimob dan kilatan blitz kamera wartawan mengubah halaman rumah Bu Vivi menjadi panggung drama paling tragis sekaligus paling memuaskan abad ini. Udara yang biasanya beraroma lavender dan uang, kini dipenuhi oleh bau keringat kepanikan dan debu dari barang-barang mewah yang diangkut paksa. Satu persatu simbol status sosial Bu Vivi dilucuti tanpa ampun. Sofa kulit impor dari Italia yang harganya ratusan juta diseret keluar oleh petugas eksekusi, diletakkan begitu saja di pinggir jalan beraspal, bersanding dengan pot bunga pecah yang tadi pagi menjadi saksi bisu penghinaan terhadap anak Surti. Lukisan-lukisan abstrak karya pelukis ternama diturunkan dari dinding, meninggalkan jejak persegi panjang yang belang di tembok wallpaper emas, sebuah metafora sempurna tentang betapa kosongnya kehidupan sang pemilik rumah di balik bingkai kemewahannya. Bu Vivi, sang ratu kompleks yang tadi pagi berdiri gagah memerintahkan penghancuran gubuk, kini terduduk lemas di trotoar beton. Penampilannya hancur total. Sanggul rambutnya yang paripurna kini acak-acakan seperti sarang burung. Maskara hitam luntur membasahi pipinya yang pucat, menciptakan jalur air mata hitam yang mengerikan. Gaun sutranya kotor oleh debu jalanan. Ia menangis meraung-raung, bukan karena menyesali dosanya, melainkan karena tidak sanggup membayangkan hidup tanpa mahkota emasnya. Di sudut lain, sebuah drama tambahan terjadi. Sebuah mobil sedan hitam berplat merah, bukan milik pejabat, tapi milik Kejaksaan Agung, tiba di lokasi. Dari dalam mobil itu, suami Bu Vivi, sang developer ternama yang selama ini menjadi tameng kesombongan istrinya, digiring keluar dengan tangan terborgol. Wajah pria itu tertunduk dalam, menutupi rasa malu dari sorotan kamera yang membabi buta. Berita terkini di televisi nasional malam itu sudah menyiarkan headline besar, Mafia Tanah Royal Garden terbongkar, sertifikat ganda dan suap pejabat BPN. Ternyata, sertifikat asli yang disimpan Surti adalah kunci yang membuka kotak Pandora kejahatan korporasi selama 2 dekade terakhir. Suami Bu Vivi tidak hanya kehilangan rumah, ia kehilangan kebebasannya, hartanya, dan masa depannya malam itu juga. Surti berdiri diam di tengah kekacauan itu, bagaikan mercusuar yang tenang di tengah badai. Ia memeluk Rio yang sudah tertidur pulas di gendongannya. Anak itu akhirnya bisa tidur nyenyak setelah mendapatkan perawatan terbaik di hotel. Rara berdiri di samping ibunya, memegang erat ujung kain batik Surti. Matanya menatap prosesi pengosongan rumah itu dengan campuran rasa takut dan takjub. Surti melangkah perlahan mendekati Bu Vivi yang masih meratapi nasib di trotoar. Langkah kaki Surti terdengar tegas, namun tidak terburu-buru. Ia berhenti tepat di depan wanita yang pernah meludahinya itu. Bayangan tubuh Surti menutupi wajah Bu Vivi dari sorot lampu jalan, seolah takdir sedang menunjukkan siapa yang kini berada di atas. Bu Vivi mendongak. Matanya yang bengkak memancarkan ketakutan murni. Ia merangkak maju, mencoba meraih kaki Surti, membuang sisa harga dirinya ke selokan. "Surti, tolong." Suaranya parau, pecah oleh isak tangis. "Tolong jangan usir kami malam ini. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Suami saya ditangkap. Rekening saya dibekukan. Mau tidur di mana saya malam ini?" Kasihan Brandon. Surti, sebagai sesama ibu. Kalimat itu, kalimat yang sama yang diucapkan Surti tadi pagi. Sesama ibu. Surti berjongkok perlahan, menyejajarkan matanya dengan mata Bu Vivi. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak di wajah Surti, hanya ada tatapan dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Tatapan seseorang yang sudah hatam merasakan pahitnya hidup. "Tadi pagi, saat saya memohon air untuk anak saya yang sekarat, Anda bilang saya tikus got," ucap Surti pelan. Namun setiap katanya memiliki bobot seberat batu gunung. "Saat saya minta waktu 1 hari untuk pindah, Anda menyuruh mesin itu merobohkan atap di atas kepala anak-anak saya. Anda bilang, orang miskin dilarang punya anak." Bu Vivi gemetar hebat. Tangisnya semakin kencang. "Maafkan saya hilaf, saya ganti ruginya. Surti, tolong." Surti merogoh saku kebayanya. Ia mengeluarkan gumpalan kertas yang ia simpan sejak tadi sore. Itu adalah uang-uang 100 ribuan yang tadi pagi diremas dan dilemparkan Bu Vivi ke wajahnya di gerbang kompleks. Uang itu masih kusut, masih berbau aspal panas. Surti meraih tangan Bu Vivi, membuka telapak tangan wanita itu yang halus namun gemetar, dan meletakkan gumpalan uang kusut itu di sana. "Ambil ini," kata Surti. "Ini uang yang Anda lempar ke muka saya tadi pagi."
Nilainya cukup untuk naik taksi dan sewa kamar losmen murah malam ini. Gunakan dengan bijak. Karena mulai besok, Anda harus belajar cara mencari uang dengan keringat, bukan dengan menipu. Surti berdiri tegak, memandang Bu Vivi untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan memenjarakan Anda, meski saya bisa. Hukuman terbesar bagi orang sombong seperti Anda bukanlah jeruji besi, melainkan hidup sebagai orang biasa yang tidak dianggap siapa-siapa. Pergilah. Rasakan bagaimana rasanya menjadi debu yang selama ini Anda injak. Tanpa menunggu jawaban, Surti berbalik badan. Ia memberi isyarat pada petugas keamanan untuk membuka jalan keluar bagi Bu Vivi dan anaknya. Malam itu, sang nyonya besar terusir dari istananya, berjalan kaki keluar gerbang dengan hanya membawa baju di badan, diiringi tatapan sinis tetangga-tetangga elit yang dulu memujanya namun kini mencibirnya. Karma telah dibayar tunai, lunas tanpa kembalian. 6 bulan kemudian, matahari pagi bersinar cerah di atas lahan seluas 10 hektar itu. Namun, pemandangannya kini telah berubah total. Tidak ada lagi pagar-pagar beton tinggi yang memisahkan kasta. Tidak ada lagi pos satpam angker yang melarang orang masuk. Gerbang emas yang dulu tertutup rapat kini terbuka lebar selama 24 jam. Plang nama besar dari kayu jati terukir indah berdiri gagah di depan area tersebut. Yayasan Darta Mandiri, Panti Asuhan Rumah Singgah Duafa. Mensyah megah bekas rumah Bu Vivi tidak dihancurkan, melainkan dialihfungsikan. Ruang tamu yang dulu penuh kristal kini menjadi aula perpustakaan tempat anak-anak jalanan membaca buku dengan mata berbinar. Kolam renang mewah yang dulu haram disentuh orang miskin, kini riuh oleh tawa anak-anak panti yang sedang belajar berenang. Kamar-kamar tidur yang luas kini berisi deretan tempat tidur bertingkat yang nyaman untuk menampung ratusan anak yatim piatu yang selama ini tidur di kolong jembatan. Di tengah taman yang luas, di lokasi bekas gubuk reot Surti berdiri, kini dibangun sebuah monumen kecil. Sebuah pendopo sederhana dari kayu jati, tempat Surti sering duduk menghabiskan sore. Gubuk aslinya memang sudah rata dengan tanah, namun di tempat itu kini tumbuh taman bunga matahari yang kuning menyala, melambangkan harapan yang tak pernah mati. Surti duduk di pendopo itu, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Wajahnya berseri-seri, kulitnya bersih dan sehat. Tidak ada lagi guratan penderitaan di wajahnya, digantikan oleh aura kedamaian yang hanya dimiliki oleh orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Di pangkuannya, sebuah buku catatan keuangan yayasan terbuka. Ia bukan lagi pemulung, ia kini adalah ketua yayasan yang mengelola aset miliaran rupiah demi kemaslahatan umat. Dari kejauhan, Pak Gunawan berjalan mendekat. Pria tua itu kini tampak lebih segar, mengenakan kemeja batik cerah. Ia telah pensiun dari dunia hukum dan mendedikasikan sisa hidupnya sebagai penasihat yayasan Surti. Surti memberinya sebuah paviliun nyaman di area belakang sebagai tanda terima kasih. Sebuah rumah masa tua di mana ia tidak akan pernah sendirian lagi. Bu Ketua, sapa Pak Gunawan sambil tersenyum lebar. Tamu dari Dinas Sosial sudah datang. Mereka ingin memberikan penghargaan, Ibu Inspiratif tahun ini, untuk Ibu. Surti tertawa renyah, menutup buku catatannya. Ah, Bapak ini, penghargaan apa sih? Saya cuma menjalankan amanah Kang Darta. Lagi pula, penghargaan terbesar saya ada di sana. Surti menunjuk ke arah lapangan rumput. Di sana, Rio sedang berlari mengejar bola dengan kaki yang lincah dan sehat, tertawa lepas bersama puluhan teman barunya. Rara duduk di bawah pohon rindang, dengan sabar mengajari seorang anak balita membaca alfabet. Mereka tumbuh bahagia, bukan karena harta yang melimpah, tapi karena cinta yang tak lagi terhalang oleh rasa takut akan besok makan apa. Pak Gunawan mengangguk takzim, matanya berkaca-kaca. Kang Darta pasti tersenyum melihat ini dari atas sana. Bu, rencananya berhasil. Tanahnya kembali, dan istrinya menjadi wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Surti menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah dan bunga matahari. Ia teringat masa-masa kelam di gubuk reot itu. Ia teringat rasa lapar, rasa hina, dan rasa sakit. Namun anehnya, ia tidak menyesali masa lalu itu. Penderitaan itulah yang menempa hatinya menjadi baja. Tanpa rasa sakit itu, mungkin ia tidak akan pernah mengerti betapa berharganya memberi tempat berteduh bagi mereka yang terbuang. Bapak benar, bisik Surti sambil menatap langit biru yang membentang tanpa batas. Kekayaan sesungguhnya bukan tentang seberapa tinggi pagar rumah kita, tapi seberapa lebar pintu yang bisa kita buka untuk orang lain. Angin sepau-sepau bertiup, membawa serta tawa anak-anak yang membubung ke angkasa. Di atas tanah sengketa yang dulu penuh air mata dan darah, kini telah tumbuh surga kecil yang nyata. Keadilan tidak hanya ditegakkan, tapi juga ditanam, disiram, dan dibiarkan berbunga abadi. Sang nyonya besar yang sesungguhnya telah pulang, bukan ke dalam istana emas,
melainkan ke dalam hati ribuan orang yang ia selamatkan. Tamat.